Bab 521 Nasib Sedingin Es. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Yah, apakah kamu ingin pergi dengan mudah setelah membunuh orang-orang dari Sekte Bintang Jatuh? Sambil mendengus, telapak tangan emas raksasa tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh. Pada awalnya, telapak tangan itu hanya berjarak beberapa meter, tetapi dalam proses mendekat, telapak tangan itu mengembang tanpa batas dan menjadi sangat besar dalam sekejap mata. Itu merobek kekosongan dan menekan Wang Juefeng dari kejauhan. Angin dan awan melonjak, dan kekuatannya begitu kuat sehingga semua orang melihatnya. Jejak telapak tangan tersebut mengandung kekuatan yang luar biasa dan tidak dapat dilawan. Wang Juefeng sebenarnya sudah terpasang di tempatnya. Wajah Wang Juefeng berubah, dan dia hanya merasa tertekan oleh gunung. Tekanan yang mengerikan itu mencekik. Ini jelas bukan kekuatan yang bisa dia tolak. Sebelum sidik jarinya mendekat, dia telah kehilangan kemampuannya untuk melawan. Sebelum Wang Juefeng memberikan tanggapan apapun, dia harus memaksakan dirinya untuk bertarung mati-matian dalam sekejap. Ketika para murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang yang telah mundur melihatnya, mereka melebarkan mata mereka dan hendak kembali untuk menyelamatkannya, tetapi mereka didorong oleh kekuatan yang mengerikan sehingga mereka tidak bisa mendekatinya sama sekali. Pada saat kritis itu, swoosh, suara pedang terdengar. Dari gerbang gunung Sekte Pencari Ilmu Pedang, nyala api berwarna merah darah muncul lebih dulu. Itu setipis rambut, itu melingkari tangan raksasa emas itu. Dalam sekejap, tangan itu dipotong menjadi potongan-potongan kecil bubuk emas dan bubuk tersebut secara bertahap memudar ke dalam kehampaan. Saya membunuh orang-orang jahat dari Sekte Bintang Jatuh Anda. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Monster tua Qi Qingshan tidak menyerah sama sekali, dan kata-kata dinginnya melayang turun dari gunung. Tiba-tiba terdengar sorakan sorak-sorai di gerbang gunung. Sebagai Master Super peringkat kedua setelah Dewa Phoenix Sage, dalam daftar teratas terkuat di Provinsi Salju, monster tua Qi Qingshan dan kepala Sekte Li Jianyi adalah pilar spiritual di mata banyak murid. Qi Qingshan mengambil tindakan dan itu langsung meningkatkan moral para murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Banyak murid yang terluka parah dan lelah, tetapi saat ini mereka bersorak kegirangan. Selama master seperti itu menjaga sekte tersebut, Sekte Pencari Ilmu Pedang tidak akan runtuh. Tekanan pada Wang Juefeng berkurang. Tanpa ragu, dia segera memimpin murid penjaga mundur ke Yang Lok lintasan kedua. Saat berikutnya, formasi prasasti diluncurkan. Segala jenis pedang Qi dan simbol prasasti melintas di seluruh langit, membentuk lapisan perisai yang tak terlihat dan kuat. Kekuatan dan aura yang kuat berkedip-kedip untuk menjaga celah tersebut. Bahkan seorang master di alam puncak Raja Bela Diri harus menghabiskan banyak waktu untuk menembus lapisan formasi pertahanan ini. Huff, monster tua, kamu bisa menjadi liar untuk sementara waktu. Aku akan menerobos gunung pencari ilmu pedang cepat atau lambat. Pada saat itu, aku pasti akan membunuhmu. Mendengus marah datang dari langit yang jauh. Itu adalah suara master dari Sekte Bintang Jatuh yang pernah menyerang Wang Juefeng sebelumnya. Segera, kekuatan menakutkan itu perlahan surut. Matahari merah perlahan terbit di balik pegunungan salju di kejauhan. Ada rona merah darah antara langit dan bumi. Pertempuran itu akhirnya terhenti. Kedua belah pihak perlu istirahat dan melakukan reorganisasi. Sekte Pencari Ilmu Pedang telah kehilangan setidaknya lebih dari 200 murid, dan juga kehilangan kesempatan pertama. Situasinya sangat serius. Kerugian dari berbagai kekuatan penyerbu lebih dari 3 kali lipat dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, tentu saja, dibandingkan dengan jumlah mereka yang besar, kerugian sekte tersebut masih dapat diterima. Selain itu, sebagian besar penjajah yang terbunuh dalam pertempuran itu berasal dari sekte kecil dan petani nakal. Fondasi dari sekte peringkat atas seperti Akademi Ketenangan, Sekte Bintang Jatuh, dan Sekte Leiyin tidak terpengaruh. Mayat-mayat yang dimutilasi tergeletak di dalam dan di luar gerbang pedang. Genangan darah di tanah telah membeku, dan es darah, seperti lapisan permata berwarna darah yang indah, mengembun, memantulkan sinar matahari di awal musim dingin dan memberi orang keindahan yang dingin dan mematikan. Para pejuang dengan kostum seni bela diri yang berbeda dan banyak pembudidaya nakal yang berkumpul sementara memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan melakukan reorganisasi. Terdengar tangisan samar, seseorang menangis keras sambil memegangi tubuh. Jeritannya serak dan kering, seperti suara binatang yang terluka.
Banyak pembudidaya nakal dan sekte kecil telah direkrut secara paksa oleh berbagai kekuatan besar dan mereka diperlakukan sebagai umpan meriam dalam pertempuran semacam itu. Dalam pertempuran sebelumnya, orang-orang dari beberapa sekte kecil telah terbunuh dan sekte tersebut telah dimusnahkan. Mungkin mereka tidak mau menghadapi pertempuran seperti itu, dan mereka bahkan lebih tidak mau menjadi musuh sekte seperti sekte pencari ilmu pedang. Sayangnya, di dunia yang kejam dan dingin ini, pihak yang lemah tidak akan pernah mempunyai hak untuk mengendalikan nasibnya sendiri. 4 atau 5 hari sebelumnya, ketika semuanya masih dalam tahap awal, 1 atau 2 sekte kecil telah menolak perekrutan Akademi Tranquility dengan cara yang halus. Namun, malam itu, kedua sekte itu terbakar api dan suara pembunuhannya seperti guntur. Keesokan harinya, ketika matahari bersinar di bumi, sekte-sekte itu menghilang dari dunia selamanya, hanya menyisakan abu. Selain para master dari berbagai tingkatan kekuatan dengan penuh minat, banyak seniman bela diri yang telah direkrut sementara harus memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan melakukan reorganisasi serta mempersiapkan pertempuran berikutnya. 7 lintasan dari sekte pencari ilmu pedang dijaga ketat. Para murid di sekte sebesar itu, bahkan murid dalam biasa pun cukup kuat untuk menakuti para penggarap nakal. Mereka benar-benar tidak tahu berapa banyak dari mereka yang akan bertahan sampai mereka berhasil menaklukkan 6 lintasan yang tersisa. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa mendapatkan berbagai hadiah yang dijanjikan oleh Akademi Ketenangan, Sekte Bintang Jatuh, dan sekte lainnya. Pada saat yang sama, di sekte pencari ilmu pedang, tempat itu juga sibuk. Murid-murid yang terluka dirawat sesegera mungkin oleh murid-murid, apotek jamu ajaib, dan perawatan mereka jauh lebih baik daripada perawatan para penyerbu di kaki gunung. Ketika mesin sekte diluncurkan, manajemennya tertib. Tebing batu di area sampah di belakang gunung telah dibagi menjadi area terlarang. Orang-orang miskin dulunya tinggal di sana dan mereka menetap di daerah lain. Seseorang dari sekte pencari ilmu pedang mulai mengeksploitasi tambang kristal di sana. Pada saat genting, sekte sebesar itu menghabiskan banyak energi setiap menitnya. Pengoperasian berbagai formasi saja sudah cukup membuat banyak sekte bangkrut dalam waktu singkat. Jika itu terjadi di masa lalu, dengan akumulasi sekte pencari ilmu pedang selama ribuan tahun, itu hanya bisa bertahan selama lebih dari selusin hari. Namun saat ini, tambang kristal misterius dapat dieksploitasi tanpa batas, dan itu cukup untuk mengaktifkan semua jenis formasi prasasti dengan upaya penuh. Bagi sekte pencari ilmu pedang, itu adalah kabar baik. Matahari menyinari bumi yang putih dengan lapisan merah yang menyilaukan. Berdiri di tebing, batu cahaya pedang, di area tangga ketiga, melihat ke bawah, seseorang dapat melihat segala sesuatu di pegunungan selatan dan 7 jalur pegunungan pencari ilmu pedang. Melalui lapisan awan tipis dan kabut, seseorang dapat melihat kerlap-kerlip api formasi dan gerbang pedang di kejauhan yang ditempati oleh para penyerbu. Titik-titik hitam itu seperti semut, bergerak-gerak untuk menata sesuatu. Mereka adalah penjajah. Di tebing, batu cahaya pedang, pejabat tingkat tinggi dari sekte pencari ilmu pedang muncul. Sejak pertempuran dimulai, untuk memberi komando, kepala sekte Li Jianyi dan pejabat tingkat tinggi lainnya telah mendirikan tenda sementara di area tangga ketiga. Berdiri di atas batu ini dan melihat ke bawah, mereka dapat melihat segalanya. Meskipun gerbang pedang adalah jalur gunung pertahanan terluar, ia juga memiliki total 20 atau 30 jenis formasi prasasti, namun itu hanya bertahan selama setengah malam. Dengan cara ini, 7 jalur gunung di bawahnya hanya bisa bertahan paling lama setengah bulan. Situasinya tidak optimis. Li Jianyi menunduk dengan kekhawatiran di matanya. Orang-orang di Akademi Tranquility sungguh terlalu tercela. Sebelum klan iblis memulai serangan, mereka tidak sabar untuk menyerang kita. Tadi malam, orang-orang yang dibawa ke sini berasal dari beberapa sekte kecil dan petani perorangan. Mereka menganggap orang-orang itu sebagai umpan meriam. Sangat disayangkan bahwa orang-orang baik dari sekte pencari ilmu pedang tidak bisa melawan klan iblis, tapi mereka akan mati dalam pertempuran yang tidak berharga ini. Tang Folei berkata dengan penuh kebencian. 6 puncak dan 6 pangkalan lainnya. Qi Qingshan tidak muncul di tengah kerumunan. Setelah Ding Hao dan yang lainnya memasuki Sage Battlefield, monster tua itu telah menjaga puncak tersembunyi pedang hampir sepanjang waktu. Terutama setelah pecahnya perang baru-baru ini, nampaknya dia menjadi lebih misterius. Dia sepertinya memanfaatkan waktu untuk memahami semacam metode kultivasi.
Baru saja dia menyelamatkan Wang Juefeng, tapi dia hanya menunjukkan wajahnya sebentar. Jika kita terus seperti ini, bisakah kita benar-benar mengalahkan kekuatan gabungan negara adidaya tersebut? Li Jianyi bertanya dengan lembut. Seolah-olah dia bertanya pada dirinya sendiri, atau orang lain. Semua orang yang hadir adalah tetua dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, dan mereka mendominasi takdir seluruh sekte. Ketika mereka mendengar kata-kata kepala suku, mereka juga terlihat khawatir. Memang benar, dalam menghadapi kekuatan yang begitu kuat, bahkan jika Sekte Pencari Ilmu Pedang adalah sekte paling kuat di Provinsi Salju pada saat itu, mau tak mau mereka merasa cemas. Menurut pertempuran malam sebelumnya, jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, mereka pasti akan berakhir dengan pemusnahan seluruh sekte. Kenapa kamu tidak percaya diri? Tang Folei berkata dengan keras, saya telah mengirim seseorang ke Danau Cermin untuk melaporkan apa yang terjadi di sini ke Istana Embun Beku Hitam. Selama kita bertahan selama beberapa hari, tidak ada yang berani menjadi sombong ketika Inspektur Istana Suci Embun Beku misterius tiba. Kami akan diberi hadiah oleh istana saat kami menawarkan tambang kristal misterius. Pada saat itu, dengan dukungan Black Frost Palace, kami akan memaksa semua sekte yang terlibat dalam pembunuhan hari itu membayar harga atas kesalahan mereka. Begitu dia mengatakan itu, mata semua orang tiba-tiba berbinar. Li Jianyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika kita bisa memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Fang Xiaoan tidak? Mereka pasti sudah melakukan tindakan balasan. Mu Tianyang telah menjadi penjaga suci embun beku misterius di istana dan itu sangat aneh. Saya khawatir semuanya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jika Akademi Ketenangan mengirimkan master untuk membunuh kita di sepanjang jalan, atau membuat pengaturan di Danau Cermin dengan membuat sedikit pengaturan dan menunda selama beberapa hari. Ketika Istana Suci Embun Beku misterius mengetahui tentang pertempuran tersebut, semuanya akan baik-baik saja, sudah terlambat, kata Master Giok. Ya, itulah yang aku khawatirkan. Li Jianyi mengangguk. Kita tidak bisa menaruh semua harapan kita pada Istana Suci Embun Beku misterius. Kita harus membuat persiapan lain. Entah bagaimana, pada saat itu, Li Jianyi tiba-tiba teringat pada Ding Hao. Meskipun Ding Hao akan sangat membantu Sekte Pencari Ilmu Pedang jika dia datang saat ini, jelas bahwa dia tidak dapat mengubah situasi. Selalu ada sesuatu yang tidak dapat dipahami pada pemuda itu. Setiap kali dia bisa membalikkan segalanya dalam situasi yang mustahil, dan itu benar-benar merupakan variabel yang besar. Jika dia ada di sana, mungkin dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, Li Jianyi merasa sekte tersebut sedikit beruntung. Untungnya, Ding Hao, Li Lan, Xie Jiyu, Feng Ning, dan para jenius tak tertandingi lainnya dari generasi baru sekte tersebut tidak berada di Gunung Pencari Ilmu Pedang karena mereka telah bergabung dalam medan perang Sage. Sekalipun semuanya benar-benar tidak dapat diperbaiki, dan sekte tersebut akan dimusnahkan, namun para jenius muda ini akan selamat dari bencana tersebut. Itu semua adalah harapan masa depan sekte tersebut. Selama para remaja ini masih hidup, Sekte Pencari Ilmu Pedang akan dapat berkembang dari generasi ke generasi di masa depan dengan harapan yang semakin besar. Suara Tang Folei yang nyaring dan kuat terdengar lagi di telinganya. Direktur Balai Hukuman mempunyai sifat pemarah. Dia berteriak, mengapa Anda memuji semangat musuh dan meremehkan semangat kita sendiri? Bahkan jika Sekte Pencari Ilmu Pedang berada dalam situasi putus asa sekarang, kami tidak bisa berkompromi. Fang Xiaoan ingin memiliki tambang kristal misterius, jadi dia akan menukar nyawanya dengan itu. Bahkan jika semua murid sekte terbunuh, kami tidak akan pernah menerima kondisi itu. Kata-kata itu membangkitkan gaung dari banyak guru yang hadir. Benar, ayo bertarung sampai mati. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, kita akan mati. Apa yang perlu ditakutkan? Ayo mati bersama dan buat Akademi Ketenangan juga sangat menderita. Semuanya sangat bersemangat. Li Jianyi tetap diam. Dia juga ingin memukul wajah musuh dengan keras. Dia lebih suka menjadi batu giok yang rusak daripada ubin utuh. Namun, sebagai ketua sekte, dia jelas perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Dia tidak bisa bertindak secara mendadak. Sayangnya, setelah memikirkannya lama, dia menemukan tidak ada cara untuk memuaskan semua orang. Tampaknya ada kegelapan tak terbatas di depannya. Tidak ada cahaya sama sekali. Di manakah harapan terakhir bagi kelangsungan sekte tersebut? Pada saat itu, tiba-tiba, boom,
Ledakan, ledakan, ledakan dan getaran yang dahsyat kembali terdengar tak tertahankan. Melihat ke bawah pada saat yang sama, mereka melihat bahwa di dekat Yang Lok, lintasan kedua, ada semburan kecemerlangan, rune berkedip, seberkas cahaya mengalir bersiul, kekuatan kekerasan meledak, dan kekuatan ki dan prasasti melonjak dengan liar. Mereka menyerang lagi, begitu cepat. Seseorang berseru. Kerumunan di bawah, sepadat semut hitam, bergegas menuju Yang Lok Pass, tanpa rasa takut akan kematian. Mereka seperti ngengat di dalam api, siap berperang hidup dan mati. Hati Li Jianyi sedikit tenggelam. Pihak lain sangat mendesak untuk menyerang, jadi sepertinya mereka bertekad untuk menang, dan bahkan dengan mengorbankan nyawa banyak. Prajurit, mereka ingin menerobos gerbang gunung dan mereka pasti punya alasan, jadi mereka terburu-buru. Kamu sudah keterlaluan. Mata Tang Folei penuh dengan niat membunuh. Pedang Bunga, Master Giok, Shen Ku, Wang Xiaosha, Guan Feidu, Yin Yifei, Leng Yixuan, dan Luqi, kalian memimpin murid penerus untuk melancarkan serangan langsung ke musuh. Saya ingin mereka menderita setengah dari kerugian di Yang Lok Pass. Ya Pak, selusin murid penerus yang disebutkan namanya menerima perintah tersebut. Cahaya yang mengalir menyala, murid inti dari Sekte Pencari Ilmu Pedang turun untuk bertarung. Li Jianyi mengangkat tangannya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Di jalan sempit lembah, sekitar 300 km dari Danau Cermin, terjadi kejar-kejaran untuk membunuh. Pergi, cepat pergi, sebelum binatang-binatang dari Akademi Ketenangan itu menyusul kita, ikutilah jalan ini. Chen Lin dan Li Ke, kami akan menarik para pengejar. Huang Jin, kamu tahu rutenya dengan sangat baik dan skill ringanmu adalah yang terbaik. Ingat, kamu harus datang ke Villa Pencari Ilmu Pedang Hidup-Hidup, cepat, jangan khawatirkan kami. Tidak, ayo pergi bersama. Keluar dari sini, semakin banyak orang yang bertahan hidup, semakin baik. Kita harus mengirimkan berita ini ke Sekte Pencari Ilmu Pedang di Danau Cermin. Kalau tidak, kita akan menjadi pendosa sekte ini. Tapi kamu, apakah kamu ingin kami mati di depanmu sekarang? Pergilah. Beberapa murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang berlumuran darah, meraung. Mereka membuat keputusan setelah berdebat. Salah satu murid dengan keterampilan ringan terbaik pergi dengan cepat melalui jalan tersembunyi di samping lembah. Sementara itu, dia kembali menatap teman-temannya sambil menahan air matanya. Dia tahu bahwa itu mungkin merupakan perpisahan seumur hidupnya. Semua itu demi sekte tersebut. Untuk pertikaian berdarah hari ini, cepat atau lambat, akan ada orang-orang kuat dari Sekte Pencari Ilmu Pedang yang akan membalas dendam dengan pedang mereka. Balas dendam ganda, dataran es berwarna salju dengan cepat menutupi sosoknya. Dalam waktu kurang dari 15 menit setelah dia pergi, 5 atau 6 murid Sekte Pencari Ilmu Pedang yang tersisa dikelilingi oleh sekelompok pemburu gila. Bertarung, para murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang berlumuran darah dengan keinginan untuk mati. Kemudian, mereka berbalik dan bertarung dengan kekuatan penuh. Sayangnya, mereka kalah jumlah dengan musuh. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar. Segera, 5 atau 6 orang kuat ini menjadi mayat yang hangat. Hanya satu pendekar pedang terkemuka yang lengannya dipotong dan kekuatannya disegel, dan dia disiksa saat diinterogasi. Katakan padaku, kamu memiliki total 7 orang di timmu, dan ke arah mana salah satu rekan satu timmu pergi. Tai Sanjin, kepala pengejar, tetua dari Sekte Leiyin, bertanya dengan dingin. Telapak tangannya, dengan kekuatan guntur dan kilat, menutupi dahi pendekar pedang itu. Sebuah panah darah menyembur keluar dari mulut pendekar pedang itu. Sayangnya, Tai Sanjin adalah master di alam Grandmaster bela diri bawaan dan ki pelindungnya sangat kuat, bagaimana dia bisa disemprot. Dengan ayunan guntur dan kilat di sekelilingnya, panah darah itu segera dikirim kembali. Seperti pisau tajam, ia memotong lengan pendekar pedang itu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberitahumu apa yang lebih baik mati daripada hidup. Tai Sanjin berkata dengan tatapan muram. Hahaha, Akademi Ketenangan, Sekte Bintang Jatuh, Sekte Leiyin, jangan berpuas diri terlalu dini. Anda telah menyinggung Sekte Pencari Ilmu Pedang. Suatu hari, seorang jenius dari sekte yang akan memaksamu membayar harganya. Pendekar pedang itu tangguh. Meskipun dia berlumuran darah dan lengannya patah, dia tidak menangis kesakitan. Dengan mata menatap marah, dia tertawa keras. Kakek bela diri Ding Hao,
Saya, Feng Tianxing, tidak dapat melihat postur heroik Anda dalam menghancurkan Mutianyang di puncak beku, bergabung dengan Sekte Pencari Ilmu Pedang, saya tidak menyesal dalam hidup saya. Segera setelah dia selesai berbicara, dengan senyuman di wajahnya, pendekar pedang itu memiringkan kepalanya dan menghentikan napasnya. Di seluruh Sekte Pencari Ilmu Pedang, Feng Tianxing hanyalah murid batin biasa. Kekuatannya hanya di atas rata-rata di antara murid-murid batin. Dia tidak pernah bersinar atau membuat kagum orang banyak. Saat itu, dia dan sekitar 30 murid lainnya dari generasi yang sama telah memilih dengan cermat karena mereka juga akrab dengan rute tersebut. Mereka dikirim keluar gerbang gunung melalui formasi transmisi prasasti, memikul tanggung jawab berat untuk pergi ke Danau Cermin untuk menyampaikan pesan. Murid-murid di bawah alam bawaan dipilih untuk mencegah gelombang ki yang kuat bocor dan menyebabkan master di daerah setempat mengejar mereka. Lebih dari 30 murid dibagi menjadi 5 kelompok. Di tim Feng Tianxing, kecuali Huang Jin, semua anggota lainnya telah terbunuh. Feng Tianxing adalah pengagum Ding Hao. Bagi banyak murid biasa di Sekte Pencari Ilmu Pedang, ketua sekte, direktur balai hukuman, dan pejabat senior dari 6 puncak dan 6 pangkalan adalah sosok yang kuat, namun mereka adalah makhluk yang tidak dapat dijangkau. Mereka masih jauh dari mereka. Mereka tidak tahu kapan Ding Hao, yang kemudian bangkit, telah menjadi pahlawan dan idola di benak mereka. Dia baik seperti seorang teman. Sebelum pertempuran mendadak antar sekte, Feng Tianxing masih dengan senang hati berdiskusi dengan banyak teman. Saat itu, mereka harus pergi ke Frozen Peak untuk melihat pertempuran yang benar-benar mampu menggerahkan provinsi salju. Tapi siapa yang tahu, dia sudah mati. Tai Sanjin mengamati beberapa saat, menggelengkan kepalanya, dan berkata, racun itu tersembunyi di giginya. Dia bunuh diri dengan menelannya, tampaknya para pendekar pedang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang ini memiliki tekad untuk mati pada awalnya. Begitu mereka tertangkap, mereka akan menelan racunnya dan bunuh diri jika tidak bisa menahan siksaan. Para pemburu lainnya juga terdiam ketakutan. Meskipun pendekar pedang itu memiliki kekuatan rata-rata, mereka benar-benar pantas dihormati. Pikirkan tentang itu. Jika murid-murid di sekte kita berada dalam kesulitan seperti itu, akankah ada orang setia seperti dia? Mereka tidak tahu tentang hal itu. Entah kenapa, pada saat itu, ada sedikit rasa dingin di hati mereka. Sekte seperti itu sungguh mengerikan. Jika mereka tidak bisa sepenuhnya membasmi Sekte Pencari Ilmu Pedang, setelah sekte itu pulih, setiap penyusup akan menghadapi bencana. Mari kita kubur mereka. Tai Sanjin menghela nafas dan merasa sedikit khawatir. Keenam orang ini adalah pejuang terhormat. Setelah mereka menguburkan Ji Yingnan dan mengumpulkan rampasan perang, mereka berurusan dengan tubuh besar, kaisar beruang iblis, dan raja iblis berhati jahat. Ding Hao membawa Ji Yingqi dan 2 hewan peliharaan kecil yang gelisah untuk memulai perjalanan selanjutnya. Rebung bambu pelindung jantung 9 kaisar, telah direndam dalam darah Ji Yingnan. Ding Hao merawat dan mengumpulkannya. Di bawah bimbingan Ji Yingqi, Ding Hao akhirnya keluar dari dunia gua batu kapur bawah tanah. Mereka telah menyelesaikan bagian ke-7 dari jalan kuno ke barat. Dalam perjalanan, Ding Hao menemukan banyak mayat tuan dari klan manusia dan klan iblis. Beberapa dari mereka dibunuh oleh binatang buas di jalan kuno, dan tubuh mereka digigit dan dipatahkan. Beberapa dari mereka meninggal karena bunuh diri. Namun, Ding Hao menemukan beberapa mayat aneh yang sama seperti yang dia lihat sebelumnya. Sumsum darah, otak, dan jantungnya terhisap sehingga menjadi mayat yang mengering. Teknik orang ini menjadi semakin kuat, Ding Hao terkejut. Dia mengamatinya dengan sangat cermat. Penyerang diam-diam misterius telah membunuh master dari klan iblis dan klan manusia. Tidak ada yang tahu dari klan mana dia berasal. Yang terpenting, pada awalnya ia hanya menggunakan metode serangan diam-diam dengan mengandalkan keberuntungannya, namun kemudian ia langsung membunuh lawannya dengan cara yang ganas. Hampir semua targetnya dirobohkan dalam satu gerakan, yang menunjukkan bahwa selama periode tersebut, kekuatannya telah meningkat pesat. Ketika dia mencapai ujung bagian ke-7 dari jalan kuno ke barat, dia telah melintasi 2 alam besar dan mencapai puncak alam Raja Bela Diri. Kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Jenis latihan apa yang telah dia latih sehingga dia bisa melahap hati, sumsum darah, dan otak para pejuang yang kuat. Ding Hao samar-samar merasa bahwa pengacau diam-diam muncul. Melalui pintu transmisi di ujung dunia gua batu kapur bawah tanah,
Ding Hao dan timnya memasuki bagian ke-8 jalan kuno ke barat. Dunia itu gelap dan suram. Langit mendung dengan awan, matahari dan bintang tidak terlihat. Pedang dan pedang patah terlihat di mana-mana. Tampaknya itu adalah medan perang kuno. Udara dipenuhi bau samar asap, serta bau darah yang menyengat. Namun, di tanah, tidak ada mayat atau darah yang terlihat, bahkan tulang sedikit pun tidak terlihat. Sejauh mata memandang, berbagai jenis senjata patah ada di mana-mana, sebagian besar berupa pedang dan mandau. Tidak ada yang tahu berapa lama dunia ini ada. Banyak senjata rusak yang berkarat dan tidak berbentuk. Tanahnya tertutup karat merah, dan berderit saat orang menginjaknya. Senjata busuk itu patah seperti ranting mati. Ini seharusnya menjadi dunia logam 5 elemen. Ding Hao tenggelam dalam pikirannya. Dia mengambil pedang patah di samping kakinya dan mengamatinya dengan cermat. Pedang itu ditutupi dengan bintik-bintik karat, dan garis besarnya dapat diidentifikasi secara samar-samar. Bahkan dilihat dari naik turunnya karatnya, pedang itu seharusnya ditutupi dengan segala macam prasasti kuno. Itu mungkin adalah senjata suci pada tingkat yang berharga, tapi entah bagaimana senjata itu telah rusak. Sekarang ia telah kehilangan spiritualitasnya dan membusuk sepenuhnya. Dengan kekuatan yang lembut, pedang itu pecah berkeping-keping dan jatuh seperti pasir. Ding Hao bertepuk tangan dan terus bergerak maju. Kekuatan penekan hukum kuno di bagian ke-8 jalan kuno ke barat bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Aktivitas Qi yang bermutasi di tubuh Ding Hao ditekan di bawah alam Grandmaster bela diri bawaan sehingga mustahil baginya untuk terbang di udara. Ding Hao telah mempraktikkan 12 meridian standar dan 6 meridian misterius, sehingga ia memiliki makhluk suci dari pedang dan pedang. Oleh karena itu, di bawah penindasan yang sama, bahkan master lain di alam Kaisar bela diri akan ditekan untuk berada di sekitar alam Grandmaster bela diri bawaan. Kekuatan supremasi hukum yang menekan seperti itu merupakan lingkungan yang sangat baik bagi seorang seniman bela diri untuk memadatkan Qi di tubuhnya. Karena dia terus-menerus mengalami penindasan seperti itu, Qi di tubuhnya akan ditekan hingga batasnya. Ketika dia keluar dari Sage Battlefield, budidaya Qi-nya pasti akan meningkat secara eksplosif. Tidak peduli seberapa kental atau padatnya, itu adalah efek yang tidak dapat dicapai dengan berlatih di lingkungan biasa. Bahkan tingkat konsentrasi fisik akan meningkat pesat. Melepaskan perisai Qi-nya, Ding Hao menggendong gadis kecil Ji Yingqi di punggungnya. Meskipun Evil Moon dan Adorable juga ditekan, penindasan mereka tampaknya tidak seserius yang dilakukan para pejuang. Mereka masih bisa melompat dan bertarung sepanjang jalan, yang menarik perhatian Ding Hao. Dia sedikit khawatir. Dia tidak tahu apakah itu berarti kekuatan iblis tidak akan bisa ditekan oleh kekuatan aturan hukum kuno ini. Astaga, saat Ding Hao memikirkannya saat dia berjalan, suara menembus udara yang menusuk telinga terdengar. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah muncul di depannya. Pedang tajam Qi menembus kehampaan dan melesat ke arahnya seperti anak panah yang mengalir. Seseorang sedang menyerang secara diam-diam. Ding Hao curiga. Dia sedikit menoleh ke samping. Cahaya perak menyala di seluruh telapak tangannya, ditutupi dengan kristal es tebal, seperti lapisan baju besi perak. Dia menahan lampu merah dengan backhand. Itu adalah pedang kecil. Permukaan pedang ditutupi dengan bintik-bintik karat. Dibandingkan dengan pedang berkarat tak beraturan yang berserakan di tanah, kualitas dan penampilannya sedikit lebih baik. Beberapa rune terlihat jelas. Ada aura niat bertarung yang mengerikan di dalamnya, yang sangat mengejutkan. Sayangnya, sebelum Ding Hao dapat mengamati dan merasakannya dengan cermat, niat bertarung dan anima semacam itu menghilang. Saat pedang kecil itu jatuh ke tangan Ding Hao, jejak terakhir anima menghilang. Retakan, setelah animanya menghilang, pedang itu tiba-tiba tampak mengering dan pecah menjadi beberapa bagian. Ding Hao sedikit terkejut dan membuang pedang kecil itu. Melepaskan indera ketuhanannya yang kuat, yang bisa menyebar dalam jarak 1 kilometer, Ding Hao memindai tempat itu dengan hati-hati. Tapi dia tidak menemukan keberadaan kehidupan lainnya. Ding Hao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berjalan maju perlahan. Pada saat yang sama, dia mengamati sekelilingnya dengan cermat. Insiden pedang kecil itu agak aneh. Apakah ada seseorang yang diam-diam memasang jebakan untuknya? Setelah memikirkannya, Ding Hao merasa itu tidak mungkin. Jika itu melawannya, kekuatan serangan pedang kecil itu tidak akan terlalu lemah.
Kekuatan serangan semacam ini mungkin hanya setara dengan serangan biasa dari seorang master di alam Grandmaster bela diri bawaan dan itu tidak dapat menimbulkan ancaman sama sekali bagi Ding Hao. Ding Hao mendapat ilusi bahwa pedang berkarat itu sepertinya memiliki kehidupan dan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, semuanya menjadi tenang. Tepat ketika Ding Hao sedikit santai, tiba-tiba, swoosh, astaga, astaga. 3 berkas lampu merah lagi terbang menuju Ding Hao dari 3 arah berbeda dengan suara teriakan, seperti meteor yang terbang melintasi langit. Ding Hao melihatnya dengan sangat jelas kali ini. Ketiga sinar lampu merah itu tiba-tiba meledak dari tumpukan pedang dan pedang patah di tanah. Pada saat itu, tidak ada fluktuasi ki dari seniman bela diri manapun dari klan manusia atau kekuatan iblis dari master manapun dari klan iblis. Sebuah ide muncul di benak Ding Hao dan dia menunjuk ke kehampaan. 3 berkas lampu merah langsung mengembun menjadi 3 keping kristal es dan jatuh ke tangannya. Melihatnya dengan cermat, Ding Hao menemukan bahwa 3 pedang kecil aneh membeku di dalam kristal es. Panjangnya kurang dari setengah meter. Mereka berkarat, dan bahan mentahnya tidak dapat diidentifikasi lagi. Namun, prasasti kuno yang tersembunyi di balik karat tampak sangat jelas. Kekuatan yang sangat aneh dan niat membunuh mengalir di pedang. Ditutupi dengan kristal es, anima kedua pedang kecil itu dikonsumsi dan menghilang dalam sekejap. Kemudian pedang itu dengan cepat meredup, dan kemudian retak seperti kayu busuk yang membusuk. Namun, pedang kecil, terakhir, dengan anima dan semangat juang yang kuat, meledakkan kristal es yang membeku dengan keras. Seolah-olah hidup, tiba-tiba ia bergetar dan melesat ke arah wajah Ding Hao. Pedang kecil ini mengandung kekuatan yang jauh lebih kuat. Itu kira-kira setara dengan serangan habis-habisan dari seorang master di alam tanpa jejak bawaan dengan lubang 6. Engah, Ding Hao meniup pedang kecil itu. Saat pedang itu jatuh ke tanah, niat bertarung dan animanya akhirnya habis-habis. Pada saat yang sama, pedang itu dipecah menjadi 5 atau 6 bagian, seolah-olah waktu tiba-tiba dipercepat dan pedang itu telah mengalami ribuan tahun. 5 atau 6 pecahan pedang itu lenyap seperti abu. Sebuah ide terlintas di benak Ding Hao. Dia sepertinya menangkap sesuatu. Namun, hal itu perlu diverifikasi. Ding Hao menyuruh kedua hewan peliharaan itu untuk berhati-hati dan dia melangkah maju dengan cepat. Benar saja, 15 menit kemudian, aliran udara di sekitar melonjak dan suara melengking terdengar di udara. 4 atau 5 berkas cahaya merah menerobos kehampaan dan muncul dari arah yang berbeda. Dengan niat membunuh yang tak tertandingi dan pedang tajam serta pedang ki, mereka bergegas menuju Ding Hao. Ding Hao telah mempersiapkannya, jadi dia melepaskan indera surgawinya yang agung. Udara di sekitarnya membeku dalam sekejap. 4 atau 5 berkas lampu merah ini segera tertuju pada kehampaan seperti siput yang terperangkap di rawa. Riak-riak transparan yang tak kasat mata menyebar dan akhirnya semuanya terbungkus dalam energi spiritual. Mereka tidak bisa bergerak, memperlihatkan sebuah lingkaran, semuanya adalah senjata seperti pedang dan pedang. Ding Hao dengan cermat memeriksanya satu persatu. Dia sampai pada kesimpulan cepat. Ternyata mandau dan pedang yang patah itu mempunyai hikmah. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, mereka masih mengandung jejak terakhir niat bertarung dan niat membunuh dari pemilik sebelumnya. Meski sudah lama sekali, namun niat bertarung dan niat membunuh belum hilang. Begitu makhluk hidup memasuki lingkungan ini, mereka akan mengambil inisiatif melancarkan serangan dengan mengaktifkan energinya. Kesimpulannya mengejutkan Ding Hao. Ini benar-benar sulit dipercaya. Medan perang macam apa yang pernah ada di ruang aneh ini? Eksistensi kuat macam apa yang dimiliki oleh pemilik pedang dan pedang patah ini? Setelah kematian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, niat membunuh dan niat bertarung mereka masih terus ada di dalam senjata mereka. Orang seperti itu, pada level terendah, kemungkinan besar bahkan berada di atas puncak alam kaisar bela diri. Ding Hao merasa kagum di hatinya. Dikatakan bahwa hanya sosok-sosok perkasa itulah yang akan menancapkan semangat dan kemauan mereka pada senjata mereka setelah mereka bertarung sampai mati. Hanya dengan demikian roh dan kemauan mereka tidak akan hilang bahkan setelah mereka mati dan mereka akan tetap ada di antara langit dan bumi. Ada banyak sekali senjata, seperti pedang patah, pedang, dan sebagainya, di seluruh medan perang. Apakah ini berarti bahwa pemilik senjata-senjata ini pernah menjadi ahli di alam kaisar bela diri, bahkan di alam kaisar agung bela diri, dan alam petapa bela diri yang mampu memikul dan memindahkan gunung?
Setidaknya ada 10 juta di antaranya. Terlalu mengerikan jika 10 juta ahli seni bela diri tertinggi terbunuh di medan perang. Apakah ini medan pertempuran para dewa yang legendaris? Ding Hao tiba-tiba merasa bahwa 11 bagian jalan kuno ke barat tidak sesederhana yang dia kira. Itu tidak hanya dibangun oleh sisa-sisa aturan hukum kuno yang kuat. Setiap bagian jalan kuno adalah sebuah dunia, dan setiap dunia mengandung berbagai jenis misteri aneh. Bagi seniman bela diri, ini adalah lingkungan latihan yang sempurna, kota raksasa yang megah di surga tertinggi. Peta tablet batu yang telah hilang selama 10.000 tahun. Reruntuhan misterius dalam legenda, dan altar pengorbanan dan api ilahi. Sebuah tangan besar yang tak terlihat sepertinya mendominasi segalanya. Senjata yang terbang selama ini antara lain pedang, tombak, palu meteor, dan lain sebagainya dalam berbagai bentuk. Mereka mengandung lebih banyak kekuatan niat bertarung dan anima, yang setara dengan serangan penuh seorang master di puncak alam Grandmaster bela diri bawaan. Berbeda dengan pedang patah kecil yang menimpa Ding Hao sebelumnya, pedang itu lebih lengkap, tidak terlalu berkarat, dan mengandung anima serta niat bertarung yang lebih kuat. Ding Hao menyegel senjata-senjata ini untuk sementara dengan metode rahasia kekuatan spiritual. Dia memverifikasi salah satu pedang berkarat itu. Senjata-senjata itu hanya bisa digunakan paling banyak 1 atau 2 kali di masa depan. Itu adalah barang habis pakai. Anima dan niat bertarung mereka bisa habis. Saat itu semuanya akan rusak dan pecah. Kekuatan serangan yang terkandung di dalamnya tidak berharga bagi Ding Hao. Apa yang Ding Hao hargai adalah beberapa prasasti dan niat bertarung yang terkandung di dalamnya, terutama yang terakhir. Meskipun mereka masih menyimpan jejak niat bertarung, tidak diragukan lagi itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh atasan tak tertandingi dari puluhan juta tahun sebelumnya, yang mengandung spiritual, merek atasan yang tiada taranya ini. Jika dia bisa mencoba berkomunikasi dengan mereka, dia mungkin mendapatkan semua kenangan dan bahkan lebih banyak hal di dalamnya. Sayangnya, budidaya, main esensial, miliknya saat ini hanya berada di level ke-6, jadi dia tidak bisa berkomunikasi dengan niat bertarungnya. Jika dia bisa mencapai alam, langit dan bumi kehendak Tuhan, tingkat ke-7, dia mungkin bisa mencobanya. Setelah mengamati dengan cermat, Ding Hao terus bergerak maju. Kondisi mental Ji Yingqi menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Gadis kecil itu sepertinya telah melupakan tragedi sebelumnya, dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Dia mulai berbicara dengan Ding Hao, dan dia akan berinisiatif untuk bertanya banyak tentang wilayah utara. Ding Hao tahu bahwa dia bukannya tidak berperasaan, tetapi dia berusaha untuk hidup dengan baik, seperti yang dia janjikan di depan makam Ji Yingnan. Hanya dengan hidup bahagia, kakaknya yang terlihat dingin itu bisa benar-benar beristirahat dengan tenang. Dengan dialog yang disengaja atau tidak disengaja tersebut, Ding Hao semakin merasa bahwa gadis ini tidak sederhana. Dia luar biasa pintar. Dengan sedikit wawasan, dia bisa menyimpulkan hal lain dari satu fakta. Mengenai budidaya seni bela diri, dia akan membuat banyak spekulasi dan anggapan yang mengejutkan Ding Hao. Jika bukan karena dia yakin bahwa Ji Yingqi tidak pernah berlatih seni bela diri, Ding Hao akan benar-benar berpikir bahwa dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sangat sulit dipercaya bahwa seorang gadis kecil yang tidak berpengalaman yang hanya membaca buku dan tidak memiliki pengalaman kultivasi telah mencapai ranah Grandmaster dalam banyak teori seni bela diri. Dia jelas memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat prediksi, dan persepsi yang tajam tentang esensi objek yang rumit setelah dianalisis. Jika orang seperti itu berlatih seni bela diri, mereka pasti akan menjadi seorang jenius yang hebat. Saya tidak akan berlatih seni bela diri. Setelah mendengar penilaian Ding Hao terhadap dirinya sendiri, Ji Yingqi dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hidupku, aku tidak akan berlatih seni bela diri atau pemurnian ramuan. Mengapa tidak? Ding Hao bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Ji Yingqi menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa lama, gadis itu berkata dengan lembut, hanya saja aku tidak mau. Saya tidak tahu mengapa, saya akan menghidupkan kembali keluarga Ji di Provinsi Giok dengan cara saya sendiri. Saya akan membuktikan bahwa di dunia ini di mana orang-orang kuat memerintah, meskipun saya tidak memahami seni bela diri, saya dapat mengubah segalanya dengan otak saya. Ding Hao tertegun dan tidak mengatakan apapun. Mungkinkah ada orang seperti itu? Tanpa berlatih seni bela diri, bisakah seseorang tetap bertahan di dunia yang dingin dan kejam ini? Ding Hao tidak yakin.
Tetapi jika Ji Yingqi ingin mencobanya, saya menantikannya. Dengan indera pengarahan yang sempurna dari Ji Yingqi, Ding Hao tidak lagi khawatir tersesat. Meskipun dunia ini seluruhnya terdiri dari pedang dan pedang patah, kemungkinan besar seseorang akan tersesat. Ji Yingqi menyelamatkan kelompok tersebut dari rasa malu karena berputar-putar. Asumsi Ding Hao terbukti. Sepanjang jalan, ada beberapa senjata dengan ki spiritual yang bertarung, yang telah diwujudkan dalam sisa-sisa banyak pedang dan pedang yang patah, yang segera menyerang Ding Hao dan yang lainnya setelah merasakan makhluk hidup. Mereka bertindak seperti binatang buas yang dibangunkan dari tidurnya. Aduh, astaga, berbagai garis cahaya merah menembus kehampaan, membawa aura yang menakutkan. Ding Hao dengan sabar menyegel dan mengawetkan senjata-senjata ini dengan melawan ki spiritual. Dia menyimpannya di tas luar angkasa di perut Evil Moon. Tas luar angkasa ini adalah jenis wadah luar angkasa yang dibuat Ding Hao saat dia mencoba mempelajari teknik casting. Itu terbuat dari bulu dan tulang berbagai spesies yang masih hidup di tanah tanpa noda yang dibunuh oleh Ding Hao di Sage Battlefield. Itu adalah kontainer terbesar yang dibuat oleh Ding Hao sejauh ini, dan memiliki ruang lebih dari 100 hektar. Sepanjang jalan, Ding Hao mengumpulkan semua jenis bahan ajaib, tumbuhan berharga, dan benda langka lainnya, dan memasukkannya ke dalam kantong luar angkasa. Evil Moon juga sangat senang menjadi pengurus rumah tangga kucing. Meong, saya bertugas menjaga semua harta karun. Haha, katanya sambil menepuk-nepuk tas luar angkasa kecil berwarna putih di perutnya. Tasnya yang berat membuatnya sangat puas. Meraih dengan cakar kecilnya yang berbulu, ia bisa mendapatkan segala macam harta karun. Ding Hao juga sangat puas. Ia berpikir, jika terus begini, kucing ini akan menjadi Doraemon di dunia asing. Sepertinya perlu untuk mengolahnya menjadi Doraemon. Pada hari pertama perjalanannya di dunia yang penuh dengan pedang dan pedang patah, Ding Hao menyegel total 108 senjata dengan melawan ki spiritual. Meskipun kualitasnya tidak sama, dampak yang dilepaskan oleh selusin senjata paling kuat ini setara dengan serangan penuh ahli realem Martial King di puncaknya. Kekuatan yang paling lemah setara dengan ahli realem Martial Grandmaster bawaan. Mungkin kekuatan semacam ini tidak mengancam di Sage Battlefield. Namun jika dia meninggalkan medan perang dan kembali ke provinsi salju di wilayah utara, barang habis pakai ini akan sangat menakutkan bagi orang lain. Bahkan atasan berpengalaman seperti Qi Qingshan dan Lu Xiongfei di Provinsi Salju harus menangani serangan seperti itu dengan hati-hati. Jika tidak, mereka mungkin akan mati. Sangat disayangkan bahwa senjata-senjata yang mengandung ki spiritual ini telah rusak parah dalam jangka waktu yang lama. Bagaimanapun, itu hanyalah barang habis pakai. Di malam hari, bulan merah muncul di langit. Tepat pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika cahaya semerah darah mendarat di kantong luar angkasa, banyak pedang dan pedang patah yang redup mulai berkilauan dengan sinar merah, seolah-olah mereka memiliki kehidupan dan menyerap cahaya merah. Dari bulan merah ke dalam tubuh mereka yang rusak. Perlahan, cahaya mengalir dan beredar di sepanjang tanda kuno buram pada bilahnya. Ding Hao mengamati dengan sangat cermat. Dia menemukan bahwa sebagian besar senjata yang rusak tidak dapat sepenuhnya menyerap esensi dari bulan merah. Mereka sepertinya menyerap energi semacam ini secara naluriah. Sayangnya, karena kerusakannya terlalu parah, energi merah tua beredar di alur prasasti dan kembali ke udara. Namun, beberapa senjata dengan kualitas sedikit lebih tinggi dapat menyerap cahaya merah ke bilahnya sedikit demi sedikit. Setiap kali senjata menyerap sedikit sari bulan merah semacam ini, kualitasnya akan meningkat, dan karat pada bilahnya akan sedikit memudar. Mereka sebenarnya secara aktif menyempurnakan diri mereka sendiri. Ding Hao terkejut. Dia merasa segala sesuatu di dunia ini sangat aneh. Senjata yang tertidur di siang hari sepertinya memiliki jiwa di malam hari. Namun, kecepatan pemulihannya terlalu lambat. Begitu lambatnya sehingga selama puluhan juta tahun, sebagian besar senjata yang rusak ini tidak dapat sepenuhnya mengembalikan bentuk semula. Mereka rusak parah. Sulit membayangkan pertempuran seperti apa yang telah mereka lalui yang membuat senjata-senjata yang sebelumnya berharga ini hancur sedemikian rupa. Perhatian Ding Hao dengan cepat tertuju pada esensi bulan merah. Cahaya yang dapat memperbaiki senjata rusak ini benar-benar mengandung kekuatan logam murni yang tak terbayangkan. Ding Hao telah menduga bahwa ini adalah dunia properti logam, dan dia benar. Keberadaan sejumlah besar senjata pecah menyebabkan udara mengandung unsur logam yang kaya,
dan cahaya bulan merah semacam ini membuat metal Qi semakin intens di malam hari. Kekuatan elemen logam murni ini dapat meningkatkan kualitas senjata dan baju besi, pikir Ding Hao. Ding Hao mengeluarkan 6 senjata raksasa, meletakkannya di sampingnya, dan mengeluarkan pedang berkarat itu. Spekulasinya ternyata benar, dan sesuatu berubah. Ketika cahaya merah menyinari pedang pemotong bulan, Tian Ke, dan senjata raksasa lainnya, pedang mereka mengeluarkan suara mendengung. Prasasti bawaan yang aneh pada bilahnya juga berubah. Gumpalan esensi yang dikumpulkan oleh cahaya merah tua ke arah bilahnya. Prasasti aneh itu berkedip-kedip, dan nyala api putih aslinya berubah menjadi merah. Rasanya seperti darah mengalir merembes ke bilahnya. Namun, pedang berkarat itu sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Ia tetap diam di bawah sinar bulan. Esensi cahaya merah tua mengalir dan membentuk awan angin puyuh yang berputar di sekitar pedang berkarat itu, seolah-olah terhalang oleh karat pada pedang. Ia mencoba meresap ke dalam pedang tetapi gagal. Ini seperti seorang pria sentimental yang mengejar seorang wanita anggun. Namun, pedang berkarat yang pendiam dan mulia itu sepertinya tidak peduli sama sekali dengan cahaya merah tua ini. Ding Hao mengamati sebentar dan tidak lagi memperhatikannya. Ia meletakkan formasi prasasti di tempat yang sama dan mendirikan tenda. Ji Yingqi dan kedua hewan peliharaannya pergi ke tenda untuk beristirahat, sementara Ding Hao mulai berpacu dengan waktu untuk berkultivasi. Cahaya merah bulan merah antara langit dan bumi sepertinya ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan menyatu menuju Ding Hao. Ding Hao melepas bajunya dan hanya mengenakan celana. Cahaya merah tua menembus ribuan pori-porinya, meresap ke dalam daging dan pembuluh darahnya, lalu masuk jauh ke dalam tulangnya. Lapisan api merah berkilauan di tubuh Ding Hao. Seiring berjalannya waktu, kapiler darah dan saluran meridian Ding Hao mulai berkedip merah. Ketika dia menjalankan keterampilan sihirnya, tubuhnya sekristal batu giok, dan otot serta tulangnya seperti batu giok transparan. Kotoran di tubuhnya hampir semuanya telah dikeluarkan. Sebaliknya, garis merah mudah terlihat. Garis padat menyebar ke seluruh tubuh Ding Hao dan akhirnya menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah kekuatan mengerikan dari metode pertarungan tak terkalahkan. Setelah memasuki main esensial tingkat keempat, Ding Hao dapat langsung menyerap energi dari dunia luar untuk melemahkan tubuh fisiknya, tidak seperti pejuang biasa, yang hanya dapat mengandalkan pernapasan dan sirkulasi Qi di tubuh mereka untuk menyerap energi dari luar dunia. Oleh karena itu, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada prajurit biasa. Sepanjang malam, Ding Hao menyerap energi bulan merah. Baru keesokan paginya ketika bulan merah di langit menghilang, Ding Hao mengakhiri budidayanya. Setelah berkultivasi sepanjang malam, dia telah menyerap sejumlah besar esensi logam murni dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Karena ada batasan waktu yang dihabiskan di dunia ini, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah memanfaatkan waktu terbatas tersebut untuk menyerap kekuatan esensi logam alih-alih meluangkan waktu untuk mengasimilasinya. Namun, di masa depan, setelah meninggalkan Sage Battlefield, akan ada banyak waktu untuk mengubah energi secara perlahan dan mengasimilasinya ke dalam tubuhnya. Dengan energi batu giok yin yang disimpan di dalam tubuhnya, Ding Hao secara kasar dapat memperkirakan bahwa jika dia menyerap semua energi, kekuatan fisiknya akan meningkat lebih jauh, yang akan menyamai kekuatan ahli alam kaisar bela diri dengan 3 lubang. Keesokan harinya, mereka berangkat lagi. Sepanjang jalan, Ding Hao menyegel banyak senjata dengan niat bertarung dan Qi spiritual. Dia juga menemukan mayat beberapa ahli klan manusia dan klan iblis yang terbunuh oleh senjata tersebut. Ketika matahari akan terbenam kembali, Ding Hao akhirnya berjalan keluar dari dataran yang terdiri dari pedang dan pedang patah tak berujung dan tiba di pegunungan terjal. Ketika dia memusatkan perhatian padanya, dia sangat terkejut. Gunung merah yang menjulang tinggi ini sebenarnya terbuat dari senjata yang rusak. Ribuan pedang dan pedang patah bertumpuk, dan beberapa pedang berkarat berkedip-kedip. Mereka bertumpuk seperti tumpukan jerami yang menjulang tinggi ke langit. Sungguh sulit membayangkan berapa banyak pedang patah dan pedang yang dibutuhkan untuk menghasilkan gunung seperti itu yang membentang jauh di kejauhan. Sungguh luar biasa melihat pedang dan pedang yang padat ini, bertumpuk secara kacau. Meskipun Ding Hao tidak menderita tripofobia, ketika dia melihat sekeliling, dia masih merasa pusing. Gelombang kilogam jahat dan niat membunuh melonjak ke langit, menimbulkan topan tak berujung, yang berputar dan bersiul di punggung gunung. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada bayangan setan dan dewa yang berkedip-kedip dan mengaum di dalam topan.
Cuplikan adegan pertempuran yang menghancurkan terus diputar, seolah-olah itu adalah film. Dalam pertempuran, para dewa dan iblis bertarung, semi-iblis bergerak bebas, dan segala macam keterampilan magis dan teknik bertarung luar biasa yang berada di luar kemampuan manusia muncul. Ini seharusnya merupakan ilusi yang dibuat oleh niat bertarung dan ki spiritual yang terkandung dalam jutaan pedang dan pedang yang patah. Ini adalah adegan pertempuran yang pernah diikuti oleh pemilik senjata ini di masa lalu. Terlepas dari kenyataan bahwa jutaan tahun telah berlalu, hanya semangat bertarung yang kuat di dalam senjata-senjata ini yang tersisa. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, masih ada jejak niat bertarung. Banyak sisa niat bertarung berkumpul untuk membentuk pemandangan mengerikan yang selalu berubah di pegunungan. Mantan pemilik senjata ini adalah orang-orang jenius, berbakat, dan pahlawan suatu generasi. Oleh karena itu, sedikit pun, sisa kemauan mereka dapat bertahan selama ribuan tahun setelah kematian mereka. Ding Hao kaget dan tidak bisa menahan nafas. Jalan seni bela diri itu panjang dan sulit. Ini sangat kejam. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, tidak peduli betapa hebatnya Anda, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, tidak peduli seberapa mendominasinya Anda, selama Anda tidak mencapai puncak dan menjadi maha guru yang abadi, Anda ditakdirkan untuk mati, berubah menjadi abu, lalu lenyap. Senjata-senjata ini akan bertahan lebih lama dari Anda. Berdiri di antara bukit pedang dan pedang untuk waktu yang lama, Ding Hao melepaskan kesadarannya untuk menjelajah dengan hati-hati. Akhirnya, dia menemukan bahwa adegan pertarungan dewa dan iblis yang tampaknya akan terjadi bukannya tidak berbahaya. Sebenarnya, mereka sangat mengerikan. Topan tersebut cukup kuat untuk menghancurkan ahli realem Martial King dalam sekejap, dan niat jahat dalam niat bertarung dan ki spiritual, yang berlangsung selama ribuan tahun, bahkan dapat secara langsung mempengaruhi indera dan pikiran ilahi manusia. Jiwa seorang seniman bela diri biasa dengan indera ilahi yang lemah akan hancur, dan dia akan berubah menjadi orang mati, yang lebih mengerikan daripada kematian. Pegunungan tersebut membentang setidaknya ratusan kilometer, menghalangi jalan Ding Hao. Jika dia ingin mencapai akhir bagian ke-8 dari perjalanan barat ke jalan kuno, dia harus melintasi gunung yang terbentuk dari pedang dan pedang patah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada jalan lain. Ding Hao telah bersiap sejak lama di tepi pegunungan. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia menggendong Ji Yingqi di punggungnya. Dengan Evil Moon dan Adorable, dia dengan hati-hati melangkah ke pegunungan berbahaya. Begitu langkahnya mendarat di kaki gunung, badai merah dengan roh jahat yang tak terbatas bertiup di wajahnya. Pemandangan di depannya berubah. Sejauh mata memandang, semuanya berubah menjadi merah. Di tengah badai, bayangan hantu yang menjulang dengan wajah kabur, seperti hantu di malam yang gelap, bergegas ke arahnya satu demi satu. Ding Hao tanpa sadar melontarkan pukulan, dan kemudian dia menyadari bahwa bayangan hantu yang disebabkan oleh putaran aliran udara berkecepatan tinggi sebenarnya hanyalah ilusi. Mereka tidak berbahaya, namun, hembusan angin kencang menimbulkan serpihan logam berkarat seukuran ibu jari. Itu seperti anak panah kuat yang bisa menembus prajurit biasa. Ding Hao menjalankan kinya untuk memasang perisai perak dengan diameter lebih dari 2 meter, melindungi Ji Yingqi dan kedua hewan peliharaannya. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika serpihan logam berkarat menghantam perisai, terdengar suara seperti suara logam yang saling bertabrakan. Percikan api beterbangan dan dentuman berlanjut. Ding Hao terkejut. Belum lagi, kendala ini saja akan membuat banyak ahli manusia dan iblis yang cukup beruntung bisa berjalan jauh ke sini tersentak. Ini hanyalah tepi pegunungan, dan itu sudah sangat menakutkan. Jika mereka masuk jauh ke dalamnya, bahkan seorang ahli di puncak realem Martial King akan terkoyak. Lingkungan di sini sangat keras. Dengan penglihatan Ding Hao, dia hanya bisa melihat sejauh 100 meter melalui angin merah. Jika dia ingin menjelajah lebih jauh, dia harus mengandalkan indera surgawinya. Ikuti jalan ini, terus ke depan. Ji Yingqi memejamkan mata dan merasakannya sejenak, lalu mengulurkan jarinya dan menunjuk. Ding Hao mengikuti kata-katanya. Astaga, di tengah angin kencang, lampu merah mendekati wajahnya. Itu adalah senjata lain yang mengandung niat bertarung dan ki spiritual. Itu berisi kekuatan yang sangat menakutkan, yang setara dengan serangan penuh dari ahli realem Martial King dengan 7 lubang. Ding Hao sudah punya pengalaman, dia tidak menghindarinya. Dia dengan tenang menunggu sampai kapak besar itu mendekatinya. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan meraih gagang kapak dengan cepat.
Dengan gerakan pikirannya, jari telunjuk kirinya ditekuk, seolah-olah itu adalah pedang, mengukir serangkaian prasasti dalam bentuk karakter Cina dan menyegel kapak besar itu. Seluruh proses memakan waktu singkat. Ding Hao terus bergerak maju. Di pegunungan, segala sesuatu di sekitarnya dipenuhi berbagai senjata, seperti pedang dan pedang patah. Tanah di bawah kakinya dan benda-benda seperti pohon kering di samping jalan dipenuhi dengan senjata, memberikan ilusi yang sangat aneh kepada orang-orang. Angin yang tiada henti dengan beberapa pecahan logam yang terbungkus di dalamnya membuat lingkungan pegunungan menjadi sangat menakutkan. Jadi, Ding Hao melambat. Setelah berjalan kurang dari 3 atau 4 kilometer di atas gunung, Ding Hao melihat beberapa mayat dan tulang belulang orang mati. Mayat-mayat yang dimutilasi parah ini diledakkan oleh angin kencang dan digantung di pohon-pohon yang terbuat dari pedang dan pedang. Tubuh mereka ditusuk dengan pisau ini, membuat mereka tampak seperti landak. Tampaknya mereka adalah ahli dari klan manusia dan klan iblis, yang telah memasuki pegunungan dan mati. Setelah berjalan sekitar setengah hari, Ding Hao hanya mendaki 2 gunung. Sepanjang jalan, dia diserang oleh lusinan senjata dengan niat bertarung dan ki spiritual, dan dia menyegel semuanya. Evil Moon menepuk-nepuk tas luar angkasa kecil di perutnya dan berkata dengan penuh kemenangan, "Haha, siapa yang berani memprovokasi saya di masa depan? Jika mereka menekanku begitu keras, aku akan melepaskan semua senjata yang tersegel di dalamnya untuk menyerang mereka." Bahkan ahli realem Kaisar bela diri bisa kehilangan nyawanya. Ding Hao menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dalam beberapa hari terakhir, Evil Moon, si kucing gendut, telah memakan banyak ramuan ajaib dan obat-obatan, menelan banyak daging dari spesies yang bertahan di tanah yang tidak diketahui, dan menelan jiwa beberapa raja iblis yang hebat. Prinsipnya harus bisa berkembang lagi. Namun bagi pria ini, kecuali tubuhnya yang lebih gemuk, tidak ada perubahan nyata lainnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada Adorable. Kulit lumba-lumba kecil yang semula halus lambat laun mulai tumbuh lapisan sisik emas pucat, seperti sisik naga dan memiliki tekstur bening. Cakar berkilau tumbuh dari sirip depannya, membuat penampilan Adorable semakin garang. "Hei, kenapa kita selalu mendapatkan senjata level rendah yang tersegel? Akan lebih baik jika kita mendapatkan senjata yang sebanding dengan level Kaisar Bela Diri dan Kaisar Agung Bela Diri," kata Evil Moon dengan perasaan tidak puas. "Saya pikir kita harus mencari senjata yang lebih kuat. Dengan cara ini, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan setelah kita keluar dari Sage Battlefield." Haha, Adorable mengangkat sirip depannya untuk membenci Evil Moon, menunjukkan penghinaan terhadapnya. "Sial, apa maksudmu dengan ini?" kata bulan jahat dengan marah. "Jelas sekali lumba-lumba kecil itu mengejekmu." Ding Hao mengangkat tangannya dan memukul dahi Evil Moon dan berkata, "Dasar bodoh. Jika memang ada senjata dengan ki spiritual yang sebanding dengan kekuatan Kaisar Agung Bela Diri, dengan kekuatan kita akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bagaimana kita bisa menyegelnya?" Evil Moon tertegun dan berkata, "Yah, itu benar, tapi..." Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, boom, ledakan, pegunungan di sekitarnya berguncang. Niat membunuh dengan kekerasan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di hadapan Ding Hao, dan itu mengalir ke arahnya dan yang lainnya seperti cahaya. Ini adalah niat membunuh di dekat alam Kaisar Bela Diri berlubang 4. Ding Hao kaget dan tiba-tiba menjadi serius. Indra ilahinya mengirimkan gambar itu ke kepalanya. Itu adalah pedang besar yang terbakar dengan amukan api. Itu meledak dari puncak gunung yang jauh dengan keganasan yang tak tertandingi, seolah-olah Kaisar Bela Diri benar-benar muncul dan bergegas ke arahnya seperti kilat. Sial, apakah itu benar-benar senjata dengan niat bertarung dan ki spiritual di alam Kaisar Bela Diri? Evil Moon bertanya dan menggigil. "Kamu benar-benar pembawa sial," kata Ding Hao, dan ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia menyalurkan ki di tubuhnya dengan liar dan menghindar dengan cepat ke sisi lain. Senjata jenis ini sangat kuat. Itu jauh lebih menakutkan daripada para master seperti Song Ke, Demon Royal Butianjue, dan Demonic Bear Emperor di bawah alam 2 lubang. Sangat mustahil baginya untuk melawan dan menyegelnya. Ding Hao hanya bisa menggendong Ji Yingqi di punggungnya dan segera melarikan diri. Ledakan, kekuatan yang kuat dan tak tertandingi melintas di sisi Ding Hao. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat kawah besar di tempat Ding Hao baru saja berdiri. Segala jenis pedang dan pedang yang patah hancur berkeping-keping menjadi potongan-potongan logam dan meledak tertiup angin.
Bang, bang, Ding Hao menopang perisai Qi di depannya, yang terus-menerus terkena pecahan logam dan mengeluarkan serangkaian bunga api. Seolah-olah dia sedang menghadapi serangan puluhan ahli pada saat bersamaan. Ding Hao tidak punya waktu untuk berpikir dengan benar saat dia langsung menghindar lagi. Karena pedang raksasa yang terbakar api itu tidak hancur setelah gagal mengenai Ding Hao, meskipun kekuatannya telah berkurang banyak, ia masih memiliki kekuatan untuk melakukan serangan kedua. Hanya ada sedikit getaran di depannya, dan kemudian pedang itu seketika menjadi cahaya yang berkedip, beralih ke Ding Hao dan melakukan serangan lagi. Pada saat ini, pedang itu lewat sangat dekat dengan Ding Hao. Dalam sekejap, Ding Hao melancarkan pukulan backhand ke tubuh pedang yang menyala itu. Mengeluarkan jeritan yang mengerikan, pedang raksasa itu berputar menjauh darinya dan menghantam bukit logam setinggi puluhan meter di kejauhan. Kekuatan itu menghancurkan seluruh bukit logam saat ribuan pecahan logam beterbangan di langit, mengeluarkan derit gesekan logam seperti kucing yang mencakar kaca. Ding Hao harus memanggil perisai Qi dengan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan puing-puing logam yang beterbangan. Untuk sesaat, semuanya menjadi sunyi. Ding Hao menemukan pedang menyala di bawah bukit logam yang runtuh. Setelah diserang 2 kali, pedang itu akhirnya kehabisan semangat berperang dan menjadi tidak lagi kuat, seperti prajurit biasa. Sinar merah cemerlangnya dengan cepat memudar, dan kemudian pedang itu menjadi berkarat dan tua, pecah menjadi beberapa bagian. Ketika Ding Hao melihatnya lagi, medan di sekitarnya telah berubah total karena 2 serangan mengerikan yang tiba-tiba ini. Bukit logam itu runtuh dan menjadi kawah yang dalam. Ding Hao merasa lega. Di saat yang sama, dia sangat berhati-hati. Bukit-bukit itu lebih berbahaya dari yang dia duga. Kekhawatirannya kini menjadi kenyataan. Berdasarkan situasi sebelumnya, dia menduga ada senjata roh yang suka berperang yang sebanding dengan kekuatan Kaisar Bela Diri tingkat tinggi atau bahkan Kaisar Agung Bela Diri di perbukitan. Hanya pedang raksasa yang menyala-nyala dengan kekuatan Kaisar Bela Diri dengan 4 lubang yang membuatnya berada dalam kekacauan yang mengerikan. Jika lebih banyak saingan yang mendatanginya, dia mungkin akan segera keluar. Berpikir sejenak, Ding Hao mencoba menghubungkan Master Pedang dan Master Pedang dalam pikirannya. Sayangnya, tidak ada respon, karena kedua monster tua itu sepertinya tertidur tanpa henti. Menatap perbukitan logam yang menjulang di tengah badai merah, Ding Hao menarik napas dalam dan perlahan. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya mengambil keputusan, mengepalkan pedang berkarat itu dan terus berjalan ke depan. Begitu dia bertemu lagi dengan senjata roh suka berperang yang tak tertandingi, dia hanya bisa mengandalkan pedang berkarat untuk menyelesaikan krisis. Untungnya, tidak ada perubahan sebelum malam tiba. Menjelang tengah malam, badai merah yang tak berujung akhirnya berhenti. Lapisan awan perlahan memudar, dan bulan merah muncul di langit. Di perbukitan logam, bulan tampak lebih besar dan bulat dibandingkan di dataran. Dan itu sangat jelas dengan kecemerlangan merah tua yang lebih kaya. Dibandingkan dengan dataran, roh tajam dan emas di sini lebih kaya setidaknya puluhan kali lipat. Dan bahkan bau logam yang kental dapat ditemukan di udara. Gur, Evil Moon berdiri di depan pintu tenda, seperti serigala yang menggeram. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memuntahkan cahaya merah tua di udara. Lapisan roh merah yang menjulang tidak termasuk dalam bulunya yang seputih salju. Berkoak, berkoak, lumba-lumba, adorable, juga sepertinya menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia berjongkok di samping Evil Moon, membuka mulutnya dan membuat gelembung berdiameter 1 meter. Di bawah kendalinya, gelembung transparan itu berguling-guling di udara dengan cepat, dan segera menjadi merah setelah menyerap cahaya merah tua. Kemudian dia menghirup gelembung itu ke dalam mulutnya, dan ketika gelembung itu diludahkan lagi, kekuatan merahnya diserap dan gelembung itu menjadi transparan kembali. Bolak-balik, dia menyerap cahaya merah tua dengan cara ini. Setelah Ding Hao membantu Ji Yingqi menetap, dia mulai berlatih lagi. Saat 6 pedang raksasa, seperti pedang pemotong bulan, dimasukkan ke dalam puing-puing pedang yang patah, tulisan di badan pedang menyerap cahaya merah tua. Mengambang dengan tenang di samping Ding Hao, pedang berkarat itu tampak mencemooh segalanya dan mengabaikan cahaya merah tua yang mengelilinginya. Ding Hao menampilkan kekuatan mendalam dari awal inside the body dan menyerap cahaya merah tua di udara dengan kecepatan penuh. Rupanya, Ding Hao memiliki tingkat penyerapan tercepat di antara semua orang. Cahaya merah tua itu seperti ikan paus panjang yang menyerap air, membentuk topan merah besar. Sama seperti awan corong,
topan menyelimuti Ding Hao di dalamnya. Setiap sinar merah cemerlang menembus tubuh Ding Hao seperti cairan. Ketika dia melakukan keterampilan sihir dengan seluruh kekuatannya, tubuh Ding Hao tampak semurni batu giok, tanpa cacat atau kotoran di tubuhnya, seperti manusia batu giok hampir transparan yang diukir dari batu giok suet. Diserang oleh cahaya merah tua, setiap pembuluh darah dan setiap saluran meridian di tubuhnya terpantul dengan jelas. Dari kejauhan, pembuluh darah dan saluran meridian itu tampak seperti benang sutra berdarah, menutupi tubuhnya dengan rapat. Saat jantung Ding Hao berdetak, meridian merah ini melebar dan berkontraksi seolah-olah bisa bernapas. Ding Hao benar-benar memasuki keadaan hampa. Dia sepenuhnya melupakan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak menyadari pedang berkarat yang melayang diam-diam di sekelilingnya. Sesuatu terjadi padanya, sedikit kilau perak secara bertahap bersinar melalui celah-celah karatnya. Kekuatan yang tidak bersuara dan tidak bergejolak meledak seperti radiasi nuklir. Kekuatannya cukup aneh, itu seperti tekanan antara dua spesies yang sama. Ding Hao tampaknya tidak merasakan kekuatan ini, tetapi semua pedang patah dan pecahan logam yang berada sekitar 1000 meter bergetar dengan lembut, berjatuhan dengan ritme misterius dan mengeluarkan sedikit gesekan logam seolah-olah seorang punggawa sedang memuja rajanya. Ji Yingqi duduk diam di depan pintu tenda, melihat semuanya dengan heran. Dia memegang buklet bersampul benang di tangannya. Seiring berlalunya waktu, satu malam lagi berlalu dalam sekejap mata. Di pagi hari kedua, setelah bulan merah menghilang dari langit, badai logam yang mengerikan muncul kembali. Terdengar auman monster dan setan di kejauhan. Pecahan-pecahan logam di sekitarnya mulai beterbangan tertiup angin liar dan saling bertabrakan. Ding Hao dan rekan-rekannya mulai bergerak maju lagi. Setelah mereka berjalan beberapa saat, hal yang paling mengkhawatirkan Ding Hao terjadi. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Setengah mil jauhnya, bukit pedang patah setinggi ratusan meter tiba-tiba runtuh. Di tengah suara keras, banyak pecahan pedang yang meledak ke segala arah seperti belalang yang berlebihan menyerang sekaligus. Sinar cahaya perak terang naik ke langit, dan busur indah dan misterius muncul di kehampaan. Kecemerlangan perak terang ini memotong suara gemuruh di kejauhan, dan memisahkan badai merah. Antara langit dan bumi, ruang hampa selebar puluhan meter terbuka, mencekik Ding Hao. Sial, wajahnya berubah karena terkejut. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan seperti itu, yang merupakan kekuatan kaisar bela diri di tingkat tertinggi. Kecemerlangan perak itu adalah senjata roh yang suka berperang dengan kekuatan kaisar bela diri di tingkat tertinggi. Menghadapi kekuatan seperti itu, dia tidak bisa melarikan diri. Cahaya perak terang belum tiba, dan fungsi Qi yang luar biasa seperti badai yang bergejolak telah sepenuhnya menargetkan Ding Hao. Tampaknya hal itu tidak hanya akan menghancurkannya menjadi daging, tetapi bahkan menghancurkan seluruh dunia. Ding Hao segera memasukkan Hell Ice Qi ke dalam pedang berkarat, dengan liar menghasut kekuatan pedang berkarat itu. Bang! Tangisan panjang keluar dari pedang berkarat itu. Bagaikan pulihnya semangat tidur, karat itu mulai rontok dan berubah menjadi lampu merah yang beterbangan. Dengan kilatan cahaya perak, nafas, seolah-olah yang maha tinggi telah datang, perlahan mengalir dari pedang berkarat itu. Kemudian cahaya perak yang hampir mencapai dahi Ding Hao tiba-tiba berhenti. Cahaya peraknya meredup, menampakkan tampilan aslinya, itu hanyalah pedang giok kecil yang sederhana, seolah-olah itu adalah mainan anak-anak. Ada dua tanda prasasti yang tidak bisa dijelaskan berkedip di badan pedang. Bentuknya bahkan sedikit lucu, bahkan bila di kedua sisinya tidak tajam sama sekali. Ini menyampaikan gelombang keinginan yang samar-samar, dengan sedikit keraguan dan sedikit ketakutan. Ia dengan patuh menyembunyikan kekuatan mengerikannya untuk menghancurkan dunia, perlahan melayang di dekat dahi Ding Hao. Bisakah pedang berkarat itu menahan pedang giok yang memiliki semangat suka berperang ini? Saat kilatan petir melintas di benaknya, Ding Hao langsung mengerti apa yang telah terjadi. Jejak kekuatan tertinggi mengalir keluar dari pedang berkarat itu. Meski sangat lemah, hal itu membuat pedang giok kecil ini terancam, atau tidak terancam, ditaklukkan, lebih tepatnya. Sama seperti binatang iblis tingkat rendah yang bertemu dengan raja yang lebih mulia, ia tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun dan sepenuhnya ditekan. Itu melayang di dekat dahi Ding Hao dan tidak berani bergerak. Ibarat seorang tawanan yang melanggar keagungan raja, ia menunggu hukuman dari pedang berkarat itu. Tanpa ragu-ragu,
Ding Hao menggigit jarinya dan memicu roh di tubuhnya. Dia menuliskan 4 karakter tulisan di tubuh pedang giok. Di penjara sendiri, Ding Hao mencoba yang terbaik untuk memobilisasi indera ilahinya, menghubungkan roh langit dan bumi, dan menganugerahi roh dengan 4 karakter. Kehendak, dia ingin menekan kekuatan pedang giok dengan tulisan ini dan mencoba menyegelnya. Pada awalnya, dia menderita karena perlawanan dari pedang giok. Tulisan tangan merah tua itu tidak bisa benar-benar jatuh ke pedang, tapi melayang di atas pedang dan tidak bisa jatuh. Pada akhirnya, ketika pedang berkarat itu perlahan mendekati pedang berwarna giok itu, pedang itu tidak lagi melawan. Ketika 4 karakter Cina untuk self-imprison akhirnya jatuh sepenuhnya pada pedang berwarna giok, kekuatan aneh meresap, dan pedang itu meredup sepenuhnya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya disegel dan diubah menjadi benda kecil yang sepertinya bebas ancaman. Ding Hao akhirnya menghela nafas lega dan mengamatinya dengan cermat di tangannya. Pedang berwarna giok ini panjangnya kurang dari 3 inci dan warnanya sempurna dan putih. Penampilannya yang halus terlihat sangat sederhana dan menggemaskan. Itu hanya tampak seperti hiasan batu giok yang dikenakan oleh beberapa orang bangsawan di zaman kuno. Ada lubang seukuran jari kelingking di pegangannya. Lubang itu mungkin digunakan untuk memasang benang atau menggantung sesuatu. Bilahnya sangat tumpul dan bahkan tidak bisa memotong tahu. Sangat sulit membayangkan pedang seukuran telapak tangan berwarna giok baru saja melepaskan kekuatan dahsyat ini. Kecemerlangan dan kekuatan yang luar biasa setara dengan serangan penuh kaisar bela diri tingkat tertinggi. Jika Ding Hao tidak memiliki pedang berkarat, dia akan mati seperti paku pintu. Melalui pengamatannya yang cermat, Ding Hao menyerahkan pedang kecil yang tersegel itu kepada Evil Moon dan menyuruhnya untuk menyimpannya. Meong, hal kecil ini terlalu mengerikan. Apakah segel Anda benar-benar berfungsi? Jika ia lepas dari segelnya dan keluar dari kantong luar angkasa, apakah perutku akan meledak? Evil Moon terlihat sangat khawatir. Berikan padaku jika kamu tidak mau mengambilnya. Ding Hao mengulurkan tangannya. Meo, baiklah. Biarkan aku menyimpannya sebentar, kata Evil Moon sambil menyeringai. Meskipun mungkin sedikit berbahaya, bagaimanapun juga, itu adalah senjata roh yang suka berperang yang berisi kekuatan serangan penuh dari kaisar bela diri tingkat tertinggi. Harta karun semacam ini, bagi Evil Moon, sangat berharga sehingga dia ingin menyimpannya lebih lama. Ding Hao duduk di sana dan terus berlatih pranayama. Setiap kali dia memicu pedang berkarat untuk membangunkan kekuatan tertinggi, itu akan menghabiskan banyak kinya. Kekuatan di tubuhnya hampir habis. Bahkan keterampilan kultivasi dan fisik Ding Hao jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama. Namun, sepertinya dia tidak sanggup menanggungnya kali ini. Ding Hao secara kasar menghitung bahwa dia hanya bisa memicu pedang berkarat itu meledak 2 kali berturut-turut pada puncaknya. Dan kekuatan yang kedua akan jauh lebih kecil dibandingkan yang pertama. Jika dia memaksa dirinya untuk memicunya untuk ketiga kalinya, dia akan benar-benar kelelahan dan akan segera padam. Setelah 2 jam penuh, Ding Hao merasakan kekuatan di tubuhnya telah pulih. Dia mulai memikirkan masalah lain. Karena ada senjata roh militan yang mengerikan di Bukit Pedang Patah ini, bagaimana Song Ke, Raja Iblis Butian Ke, Raja Iblis dari klan Iblis Kuno Bulan Perak, Bai Kuan Sui, dan yang lain melewati area ini, karena mereka hanyalah kaisar bela diri setengah langkah atau kaisar bela diri dengan bukaan 1. Yang paling kuat di antara mereka tidak lebih dari kaisar bela diri dengan 2 lubang, dan sangat sulit bagi mereka untuk menahan serangan dari kaisar bela diri tingkat tertinggi. Namun di tengah perjalanan, mereka tidak melihat mereka kembali. Itu berarti Song Ke dan negara adidaya lainnya telah melewati jalan kuno ini. Apakah mereka begitu beruntung? Karena tidak menemukan senjata roh yang suka berperang setingkat ini. Ding Hao tidak berpikir demikian. Dia mengira mereka juga memiliki sesuatu seperti senjata tertinggi yang mengerikan. Bahkan Kaisar Beruang Iblis pun memiliki labu iblis pemakan langit, jadi para jenius sekte super itu pasti meninggalkan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Memikirkan hal itu, Ding Hao merasa segalanya tidak berjalan dengan baik. Dia tidak boleh meremehkan kekuatan sebenarnya dari negara adidaya ini. Jika tidak, dia mungkin akan membuat kesalahan fatal. Setelah memulihkan kekuatannya sepenuhnya, Ding Hao membawa Ji Yingqi dan memulai perjalanannya. Pada titik ini, Ding Hao tidak akan pernah berhenti. Berbagai obat ajaib diperlukan untuk menyelamatkan Simen Qian Sui yang tertegun. Di antara reruntuhan misterius,
berbagai senjata suci dan harta eksklusif yang dibutuhkan oleh Master Pedang dan Master Pedang mungkin berada di ujung jalan kuno. Ding Hao harus terus berjalan. Dalam sekejap, 1 hari lagi berlalu. Ding Hao menghadapi beberapa bahaya, secara tak terduga membangunkan senjata roh yang suka berperang yang tertidur. 6 dari senjata tersebut memiliki kekuatan kaisar bela diri tingkat tertinggi. Bahkan ada senjata yang hampir mencapai level setengah langkah kaisar agung bela diri, melancarkan serangan dahsyat dan menghancurkan segala sesuatu dalam jarak 3 atau 4 mil. Karena senjata-senjata ini tidak datang padanya pada saat yang sama, Ding Hao dapat menggunakan kekuatan tertinggi dari pedang berkarat tersebut dan akhirnya menyegel semua senjata tersebut. Tampaknya ini merupakan panen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun setiap senjata roh militan yang tersegel hanya dapat dikonsumsi 1 kali, jika digunakan pada saat-saat kritis dan digunakan dengan benar, itu dapat membalikkan keadaan secara keseluruhan. Apa yang Ding Hao masih belum pahami saat ini adalah bagaimana senjata roh yang suka berperang ini dibangkitkan untuk melancarkan serangan bunuh diri. Apakah ki yang dalam di tubuhnya atau vitalitas makhluk yang memicunya? Seiring berjalannya waktu, situasi berangsur-angsur menjadi tenang. Ding Hao hampir keluar dari Bukit Pedang Logam. Sepanjang celah perbukitan logam ini, maju terus. Lurus dan terus berjalan, lalu kamu akan keluar dari jalan kuno ini. Ji Yingqi berbaring telentang Ding Hao dan menyeringai. Saudara Ding, saya bertanya-tanya tentang bagian ke-9 dari jalan kuno menuju barat. Aku sangat penasaran sekarang. Ding Hao tersenyum dan berkata, kita lihat saja nanti saat kita sampai di sana. Saat Ding Hao hendak menggerakkan kakinya, tiba-tiba wajahnya berubah seolah dia merasakan sesuatu. Dia berdiri diam beberapa saat, lalu mengangkat kakinya dan berjalan cepat ke kanan. Hei, Saudara Ding, kamu salah jalan, Ji Yingqi memberitahunya. Ding Hao menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, dan terus berjalan ke kanan. Masih ada hamparan bukit logam di sisi kanan, terlihat semakin aneh dan mengerikan, disusun dengan cara yang aneh. Ji Yingqi sedikit mengernyit, dan nalurinya yang cerdik mengatakan kepadanya bahwa bukit-bukit aneh ini seperti pembela yang setia, menjaga beberapa orang bangsawan. Perasaan berbahaya dan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya membuatnya takut dan hampir menenggelamkannya. Saudara Ding, kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Saya merasakan sesuatu yang mematikan. Ini sangat berbahaya, kata Ji Yingqi hampir terengah-engah, tampak pucat. Ding Hao berhenti sebentar, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku harus pergi dan melihat. Dia melepaskan rasa ilahi yang kejam, dan membantu Ji Yingqi menyingkirkan perasaan takutnya. Gadis kecil itu merasa sedikit lebih baik, tetapi dia masih diliputi perasaan bahaya dan teror, bahkan. Jantungnya berdebar-debar. Saudara Ding, apa yang kamu rasakan? Ji Yingqi merasa sedikit khawatir. Saya tidak yakin. Ding Hao tampak sedikit bingung. Ji Yingqi merasakan bahayanya, tetapi naluri Ding Hao tingkat ke-6, main esensial, menemukan sesuatu yang lebih. Setelah bahaya yang terus-menerus, Ding Hao memperhatikan kekuatan yang sangat aneh untuk dipanggil, seolah-olah ada kerabat dekat yang belum pernah terlihat sebelumnya terus-menerus memanggilnya dari tempat yang jauh. Perasaan yang sangat aneh, dan itu muncul di hati Ding Hao berkali-kali. Terakhir kali perasaan seperti ini muncul, Ding Hao memasuki Heaven Sabre, menara pedang tak tertandingi. Apa yang akan terjadi kali ini? Mengikuti perasaan di dalam hatinya, Ding Hao bergerak selangkah demi selangkah. Beberapa jam kemudian, rasa keintiman menjadi semakin jelas, dan dia telah melintasi selusin bukit pedang logam yang sepi setinggi 4 hingga 500 meter. Melalui badai merah, dia melihat bayangan yang menjulang tinggi muncul di depan mereka. Ketika dia semakin dekat, dia akhirnya melihat seperti apa sebenarnya bayangan yang menjulang tinggi itu. Ding Hao membuka mulutnya lebar-lebar. Itu adalah bukit pedang logam. Dengan diameter yang hanya sekitar 20 hingga 30 meter, sulit memperkirakan ketinggian bukit tersebut. Itu terdiri dari semua jenis pedang panjang yang tampaknya terpelihara dengan baik, yang sangat berbeda dari pedang berkarat dan rusak di dunia ini. Bukit itu, seperti menara yang berkilau perak cerah, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan membuat Ding Hao kedinginan hingga ke tulang. Ini adalah pertama kalinya Ding Hao melihat pedang panjang yang tak terputus di dunia. Anehnya, bukit ini menjulang ribuan meter ke awan, dan setiap pedangnya sangat lengkap dan tidak terputus. Ding Hao mengamatinya dengan sangat hati-hati,
karena tidak seperti bukit pedang logam lainnya yang terdiri dari berbagai pecahan senjata. Komponen bukit itu semuanya adalah pedang panjang, tanpa jenis pedang atau senjata lainnya. Di bagian bawah menara pedang, Ding Hao melihat serangkaian langkah aneh. Langkah-langkah ini terdiri dari bilah pedang panjang, seperti banyak naga panjang yang melilitnya. Berputar ke atas, mereka memutar menara sampai ke lemari besi. Perasaan yang samar-samar terhubung ini datang dari atas menara. Setelah Ding Hao berpikir sejenak, dia menggendong Ji Yingqi dan mulai menaiki tangga pedang. Di tangga menara, tekanan hukum langit dan bumi kuno bahkan lebih besar lagi. Setelah mendaki kurang dari 20 meter, Ding Hao merasa seperti sedang membawa gunung raksasa, dan langkahnya menjadi berat. Dia harus mengatur nafasnya secara perlahan untuk menjaga tubuhnya dalam kondisi terbaik, lalu melanjutkan perjalanan. Jika ada hal yang tidak terduga, Ding Hao memegang pedang berkarat itu erat-erat di tangannya. Seluruh pendakian itu panjang dan sulit. Bahkan dengan kekuatan fisiknya, Ding Hao harus duduk bersila di tangga pedang panjang setiap setengah jam, mengatur napas dan memulihkan kekuatannya. Dalam prosesnya, Ding Hao juga harus merawat Ji Yingqi dan kedua hewan peliharaannya. Dia sempat berpikir untuk menempatkan mereka bertiga di kaki bukit. Namun mengingat dunia ini terlalu berbahaya, pada akhirnya dia tidak melakukan itu. Ding Hao tidak bisa membiarkan tragedi terjadi lagi pada Ji Yingqi. Keringat terus turun dari wajahnya. Keringatnya membasahi tangga di bawah kakinya. Ding Hao basah kuyup, seolah baru saja dikeluarkan dari air. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat yang menguap seperti lapisan kabut putih di sekelilingnya. Dia harus tetap mengaktifkan perisai Qi-nya. Bagi Ding Hao, itu adalah ujian ganda dan tantangan daging dan Qi. Sejak dia memasuki alam Grandmaster bela diri bawaan, Ding Hao tidak pernah berjuang sekuat tenaga. Pada beberapa kesempatan, dia hampir menyerah dan kembali melalui cara dia datang, tetapi perasaan dipanggil dari puncak menara yang semakin jelas membuat Ding Hao bertahan sampai akhir. Setelah beberapa saat, Ding Hao melihat ke bawah dan tidak dapat melihat dengan jelas tanah yang telah menjadi jurang maut. Saat angin menderu dan badai merah menderu, Ding Hao tidak menemukan jejak langit dan bumi, dan hanya bisa mendengar suara pedang yang tak ada habisnya, seolah-olah hanya ada pedang panjang tak berujung yang memancarkan cahaya sejuk di dunia. Jika dia jatuh, di bawah tekanan yang begitu besar antara langit dan bumi, bahkan Ding Hao akan jatuh dan hancur berkeping-keping dan menjadi Grandmaster besar pertama yang tergelincir dan mati dalam sejarah. Ding Hao harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya sangat stabil. Dia harus memastikan bahwa dia tidak akan terlempar dari tangga yang lebarnya kurang dari 1 meter karena badai merah yang mengerikan. Setelah beberapa waktu, malam tiba. Saat bulan merah muncul di langit, badai merah akhirnya berhenti dan angin menghilang. Bumi dipenuhi dengan cahaya merah yang tak ada habisnya. Berdiri tinggi dan melihat ke bawah, Ding Hao melihat potongan logam yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan menyerap kecemerlangan saat lautan merah yang naik turun membanjiri pedang yang tak terhitung banyaknya. Tanpa gangguan angin liar, Ding Hao merasa lebih santai. Untuk mencapai puncak secepatnya, dia tidak berhenti menyerap esensi bulan merah dan terus mendaki. Evil Moon dan Adorable tanpa malu-malu berdiri di setiap bahu Ding Hao, nyaman dan tanpa usaha. Yang satu menjelma menjadi kucing serigala malam yang diterangi cahaya bulan yang menangis dan menyerap cahaya, sementara yang lain tidak mau ketinggalan dan juga menyerap cahaya, menjentikkan ekornya dan meludahkan gelembung dengan gembira. Ji Yingqi berbaring dengan tenang di punggung Ding Hao, memegang sapu tangan di tangannya untuk terus-menerus menyeka keringat di dahi Ding Hao. Padahal, sapu tangannya sudah basah kuyup. Saat mereka mendekat, satu malam lagi berlalu dalam sekejap mata. Namun saat bulan merah menghilang, angin liar tidak pernah muncul lagi. Ding Hao melihat ke bawah dan dia tidak bisa melihat tanah di bawahnya. Semuanya tertutup awan merah. Menurut meteorologi kehidupan sebelumnya, dia tahu betul bahwa dia telah keluar dari troposfer dan mencapai stratosfer, dan tidak akan ada badai di ketinggian kehampaan ini. Suatu malam berlalu, langkah kaki Ding Hao menjadi semakin lambat dan dia tidak bisa berjalan dengan mantap, tetapi pikirannya menjadi semakin teguh. Kekuatan fisiknya hampir habis, dan tubuhnya seperti kehilangan kesadaran. Dia hanya berjalan menuju puncak menara secara naluriah, namun rasa kekeluargaan yang datang dari panggilan di atas semakin jelas. Puncaknya hanya berjarak beberapa langkah. Dia duduk untuk terakhir kalinya untuk mengatur napasnya dan kemudian mempercepat langkahnya. Setelah 1 jam,
Ding Hao akhirnya naik ke puncak menara. Saat mendaki ke puncak, dia berlutut dengan tangan terentang di punggung pedang panjang. Dia bernapas berat, seluruh tubuhnya berkeringat. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan kekuatannya. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa puncak menara adalah sebuah platform yang terdiri dari pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya dengan diameter kurang dari 10 meter, rapi dan halus. Sepotong batu merah tergeletak dengan tenang di peron. Itu seperti kumpulan darah yang membeku. Mata Ding Hao membeku, tapi yang membuatnya tertarik bukanlah batu merah tua itu, melainkan pedang panjang yang dimasukkan ke dalam batu itu. Ini adalah pedang panjang yang tampak berwarna merah muda. Pegangannya berwarna merah tua, dan bisa dipegang dengan kedua tangan. Bilahnya lebarnya sekitar 30 cm. Itu diam-diam dimasukkan ke dalam batu, dan hanya sebagian kecil yang terlihat di luar batu. Roh iblis yang samar-samar tak terlukiskan terpancar dari pedangnya, dan sedikit cahaya berdarah jelas bersinar di sekitar pedangnya. Rasa kekeluargaan yang samar-samar terhubung baru saja datang dari pedang ajaib ini. Pada saat itu, pedang tersebut memberi Ding Hao ilusi bahwa ia telah menanggung kesengsaraan selama jutaan tahun. Itu hanya berbaring di sana untuk menunggunya. Suatu kekuatan melonjak dalam dirinya. Ding Hao tanpa sadar melangkah maju dan pergi ke batu merah tua, meraih gagang pisau ajaib. Pada saat ini, bas, pedang berkarat, yang telah terdiam beberapa saat, tiba-tiba bergetar hebat di tangan kanan Ding Hao. Getaran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat pergelangan tangan Ding Hao sangat mati rasa dan dia hampir tidak mampu menahannya. Pada akhirnya, pedang berkarat itu akhirnya lepas dari kendali Ding Hao. Itu berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terbang keluar dari tangannya. Tanpa dorongan ki, karat di atasnya secara otomatis rontok, memperlihatkan tubuh sempurna seperti batu giok dan melepaskan cahaya tak berujung. Pedang itu benar-benar bangkit kembali, dan semacam kekuatan mengerikan yang kuat dan tak terlukiskan dilepaskan dari pedang itu seolah-olah itu adalah dominasi dunia ini. Lampu perak bersinar di sekelilingnya. Suasana misteri menyebar. Saat ini, hal luar biasa terjadi. Hampir di saat yang sama, semua pedang patah di bagian ke-9 jalan kuno arah barat mulai memberikan respon seolah-olah mereka menanggapi pedang berkarat, yang tiba-tiba menjadi gila, dan ada juga gelombang suara nyanyian pedang. Suaranya seperti tangisan naga. Antara langit dan bumi, berbagai pedang patah perlahan melayang. Ding Hao sangat terkejut sehingga dia tidak percaya apa yang terjadi. Sejak dia mengambil pedang berkarat ini di tempat sampah di bawah tebing, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Pedang berkarat itu tidak senyap dulu, dan ia mengambil inisiatif untuk melepaskan kekuatan menakutkan yang mengandung kekuatan para dewa. Apakah sudah pulih sepenuhnya? Kekuatan ini sungguh mengerikan. Tampaknya pedang berkarat itu bisa menghancurkan dunia kecil hanya dengan satu pukulan. Tapi Ding Hao bisa merasakan bahwa kekuatan pedang berkarat, kurang lebih, melindunginya. Jika tidak, dengan kekuatannya, yang hampir melampaui supremasi, hanya dengan sedikit jejak, dia akan berubah menjadi abu tanpa kesulitan. Pedang berkarat itu mengerahkan kekuatan dan menyerang pedang ajaib itu. Sebelum Ding Hao mengetahui apa yang terjadi, pedang ajaib di batu merah juga tampak kesal dan bergetar hebat. Dengan suara yang nyaring, ia langsung menjadi hidup. Dentang, di tengah deritan benturan logam, pedang ajaib itu perlahan-lahan melepaskan diri dari batu merah tua dan menunjukkan bentuk aslinya. Ding Hao sangat dekat dengannya, jadi dia pertama kali melihat keseluruhan gambar pedang ajaib itu. Yang mengejutkannya, pedang ajaib itu tidak utuh. Itu rusak, hanya 2/3 yang tersisa, sedangkan 1/3 sisanya hilang. Patahnya tidak lengkap, dan sebagian ujung bilahnya juga hilang. Ini adalah pedang patah tanpa ujungnya. Anehnya, bukan hanya badan pedangnya saja yang patah. Bahkan sisa bilah yang menempel pada gagangnya halus, namun juga sobek dan retak. Dia bisa melihat melalui celah yang terlihat jelas di tubuhnya. Di antara celah-celah itu, hanya ada noda merah seperti karat yang menempel, seolah-olah akan hancur jika disentuh sedikit pun atau karena hembusan angin. Tapi kekuatan yang keluar dari pedang yang patah itu sungguh menakjubkan. Ding Hao dengan jelas melihat bahwa setelah bilahnya terlepas dari batu, serangkaian prasasti seperti api muncul di bilah yang patah. Dia segera menyadari bahwa noda merah, yang tidak membelah dan menghubungkan pedang ajaib, adalah prasasti. Ketika prasasti itu menyala secara ekstrim, lapisan tipis tirai berdarah muncul, samar-samar berubah menjadi pedang pertempuran merah tua.
Seperti kelahiran iblis, pedang ajaib ini segera mengeluarkan kekuatan tertinggi melawan pedang berkarat itu. Saat cahaya merah menyebar, badai merah di seluruh dunia berhenti. Semua pecahan logam, seolah-olah mendengar panggilan rajanya, juga perlahan melayang, samar-samar berkumpul menuju menara seperti ziarah. Ding Hao merasa sangat bingung dengan apa yang dilihatnya. Pedang berkarat dan pedang ajaib berdiri saling berhadapan, seolah-olah ada dua supremasi yang berdiri sejajar satu sama lain. Pedang patah di jalan kuno dan bahkan seluruh dunia bergetar dan bergumam dengan keras. Lapisan nafas tak terlihat meletus dari pedang berkarat dan pedang ajaib, mengalir ke segala arah seperti badai yang mengamuk dan memicu gelombang udara seperti bulu untuk menutupi seluruh dunia. Langit, bumi, dan bahkan penghalang luar angkasa mulai bergetar. Jelas sekali, mereka sepertinya tidak lagi mampu menahan kekuatan yang telah dilontarkan oleh sepasang pedang ini dan dapat runtuh kapan saja. Namun, kedua pedang ini takut menyakiti Ding Hao dan tidak menyentuhnya. Kekuatan yang dikeluarkan oleh mereka bahkan dapat menghancurkan semua makhluk dan ahli kaisar bela diri dan kaisar agung bela diri di dunia, membuat dunia bergetar. Tapi itu tidak mempengaruhi Ding Hao sama sekali. Kamu, Ding Hao hendak mengatakan sesuatu. Lalu, wow, berdengung. Pedang berkarat dan pedang ajaib langsung berubah menjadi dua cahaya yang mengalir, membubung ke langit dan langsung menembus kehampaan. Mereka membelah penghalang ruang angkasa, dan meninggalkan celah yang mengejutkan di sana. Kedua pedang itu bertempur dan menyerang satu sama lain dengan keras, lalu menghilang tanpa jejak. Namun, kekuatan mereka belum hilang di dunia ini. Di dunia pedang patah ini, semua senjata masih bergetar dan berduka. Ding Hao menatap kosong ke langit saat pikirannya menjadi kosong. Samar-samar dia merasa bahwa ini bukan pertama kalinya pedang berkarat dan pedang ajaib bertemu, dan ada perasaan deja vu yang mengejutkan. Apakah ada keluhan di antara mereka? Apakah ada cerita yang terjadi sejak lama? Menit-menit berlalu. Dalam sekejap, setengah hari berlalu. Ding Hao duduk bersila di puncak menara, mengatur napasnya, tetapi tiba-tiba perasaan cemas menguasai dirinya. Pedang berkarat adalah kartu truf terbesarnya. Selain kekuatannya yang mengerikan, itu juga merupakan senjata dan partner pertama yang dia lihat sejak dia melakukan perjalanan ke dunia ini. Jika dia kehilangannya, dia akan menyesal seperti kehilangan seorang teman lama. Ding Hao menatap ke langit. Semuanya berwarna biru. Namun, jika dilihat lebih dekat, akan ditemukan sesuatu seperti jeli yang bergetar. Ia terus-menerus mengembang, berkontraksi, dan bergetar, seolah-olah ada kekuatan yang sangat menakutkan. Tampaknya itu datang dari sisi lain penghalang ruang angkasa atau ruang kosmik jauh di atas lemari besi, bertabrakan satu sama lain secara drastis. Saat malam tiba, pedang berkarat dan pedang ajaib masih belum terlihat. Kini bulan merah muncul. Ding Hao harus lebih bersabar. Dia duduk di puncak menara dan menyerap esensi bulan merah untuk melelehkan tubuhnya sendiri. Saat ini, Ding Hao melihat dirinya sendiri, dan dia tiba-tiba dikejutkan oleh kesehatannya yang buruk. Sebelumnya, pikirannya tertuju pada pedang ajaib, jadi dia tidak mengamati dirinya sendiri dengan cermat dan tidak menemukannya. Saat ini, ia menemukan bahwa setelah susah payah memanjat menara, kekuatan fisiknya hampir terkuras dan ia telah mencapai batas potensinya. Saat dia dengan sabar mengatur napasnya sekarang, dia tidak merasakan apapun selain rasa sakit dan mati rasa. Ini adalah tanda kelelahan total. Ki di dalam dirinya hampir terkuras seperti dasar sungai yang kering. Di dantian bagian bawah di perut dan dantian tengah di dada, hanya kisit yang bergoyang dan berkilauan seolah kobaran api mengeluarkan cahaya redup dan bisa padam kapan saja. Ding Hao dengan lembut menghembuskan udara kotor dan mulai melakukan metode pertarungan tak terkalahkan, memulihkan seluruh kekuatannya. Dengan pemicunya, benih ki es neraka dan benih ki api surga akhirnya mulai pulih. Cahaya redup menjadi lebih terang. Setelah beberapa saat, kisit juga menjadi berkilau dan sebening kristal. Tampilannya yang bulat dan penuh membuatnya tampak berubah dari wujud cair menjadi padat. Ketika Ding Hao melihat lebih dekat, dia menemukan bola berbentuk inti seukuran beras di inti terdalam dari dua benih ki. Kedua benih ki terus-menerus terbagi menjadi kekuatan dalam cair yang tak ada habisnya, seperti aliran sungai yang deras, bersiul ke saluran meridian. Saluran meridian yang telah mengering seperti dasar sungai yang retak dilembabkan oleh ki cair yang lebih murni ini, segera memulihkan vitalitasnya, dan menjadi lebih lebar dan halus.
Ini adalah perubahan mencolok yang disebabkan oleh tekanan ekstrim, yang jauh lebih kuat daripada dampak budidaya biasa. Ding Hao bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali Qi di tubuhnya melewati sebuah celah, sepertinya terjadi ledakan besar seolah-olah sebuah planet terbentuk dalam sekejap. Sama seperti benih Qi sebelumnya, nodul Qi seukuran beras muncul di tengah-tengah setiap lubang, mengandung kekuatan luar biasa. Ding Hao masih tidak tahu cara kerja simpul padat seperti itu. Tapi itu tidak akan pernah menjadi hal yang buruk. Setelah Qi melewati celah terkondensasi terakhir, dampak kuatnya tidak pernah berkurang. Ding Hao hanya memandu dampak ini dan mencapai celah baru. Hampir dalam sekejap, bukaan keempat Tiantai, dalam, kitab ke-6 Futs Minor yang langsung terbuka. Kotoran di dalamnya seperti ombak liar dan pasir yang bergulung, dilebur dalam waktu yang sangat singkat. Budidaya yang memakan waktu setidaknya 1 hari telah dipersingkat secara signifikan. Ding Hao mulai mencium celah baru ini dengan metode menunjuk bintang. Setelah sekitar 1,5 jam, aliran bintang perak muncul dari Ding Hao. Kekuatan luar biasa muncul. Ini adalah tanda kesuksesan. Akhirnya, Ding Hao mengalami ekstasi. Ini merupakan keuntungan yang tidak terduga. Menurut perhitungan sebelumnya, dibutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk mengumpulkan pengalaman hingga menjadi Grandmaster besar dengan 4 lubang. Tanpa diduga, memanjat menara pedang telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan kemudian dia dibuat kecewa oleh kekuatan tertinggi dari pedang berkarat dan pedang ajaib. Secara kebetulan yang mencengangkan, bukaan keempat Grandmaster Agung telah tercipta dalam sekejap. Dia jelas merasakan bahwa setelah bukaan keempat selesai, dorongan Qi masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, agak sulit bagi Ding Hao untuk terus mencapai aperture kelima. Ding Hao tidak mengambil risiko untuk melakukannya. Sebaliknya, dia mulai melakukan Qi dan terus mencapai saluran dan celah meridian halus itu. Dia ingin secara bertahap mengkonsolidasikan budidaya Qi-nya. Ia mengetahui bahwa mengupayakan pertumbuhan untuk membangun fondasi seni bela diri adalah hal yang berbahaya, dan ia menghindari mengambil jalan pintas. Selangkah lebih dekat ke-12 sutra, Ding Hao tidak mengendur, dan segera menampilkan Qi api surga dari dantian tengah di dadanya untuk melatih 6 pembuluh darah aneh. Latihan panjang lainnya dimulai. Ding Hao akhirnya berhenti memikirkan tentang pedang berkarat dan pedang ajaib. Seiring berjalannya waktu, seberkas api lain menerobos dada Ding Hao, dan sekelompok cahaya yang menjulang di tulang dadanya melonjak dengan kekuatan luar biasa, perlahan ditarik ke dalam tubuhnya setelah beberapa saat. Budidaya Qi dantian tengah di dadanya akhirnya masuk ke ranah Grandmaster Agung dengan 4 lubang. Ding Hao perlahan menarik diri dari keadaan hampa dan menghembuskan udara kotor. Qi di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang, bekerja di saluran meridian dan lubang masing-masing dalam ritme yang tetap dan berputar setiap hari. Dia perlahan membuka matanya. Sejauh yang dia bisa lihat, Ding Hao melihat 2 benda di depannya. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya dan berteriak. Pedang berkarat itu ada di sisi kanannya, sedangkan pedang sihir ada di sebelah kirinya. Mereka berdua melayang di sekelilingnya. Mereka, kembali. Ding Hao mencoba menahan keterkejutannya dan melihat ke atas. Bulan merah di langit menjadi redup dan hampir menghilang. Ini berarti hari baru akan segera tiba, dan dia telah berlatih hampir sepanjang malam tanpa sadar. Ketika pedang berkarat dan pedang ajaib mengakhiri pertempuran mereka dan kembali ke puncak menara, Ding Hao bahkan tidak menyadarinya. Dia berbalik untuk melihat. Ji Yingqi tertidur di tenda prasasti. Wajahnya yang kekanak-kanakan dan lembut tampak tenang dan cantik di bawah sinar bulan. Bulan jahat dan yang menggemaskan berpelukan dalam tidur nyenyak setelah budidaya mereka. Sepertinya mereka tidak tahu kalau pedang ajaib dan pedang berkarat telah kembali. Ding Hao berdiri dengan lembut dan mengamati kedua pedang itu dengan cermat. Saat ini, tidak ada perubahan pada pedang berkarat itu. Itu masih tertutup bintik-bintik karat, dan tidak ada lagi udara tertinggi yang mengguncang bumi di sekitarnya. Itu diam-diam melayang di samping Ding Hao. Namun, jika dilihat lebih dekat, Ding Hao menemukan tampaknya ada sedikit lebih banyak karat pada pedangnya daripada sebelumnya, tetapi dia tidak yakin di mana yang lebih banyak. Saat Ding Hao dengan lembut memegang pedang berkarat di tangannya, ada rasa dingin yang familiar. Hei, teman lamaku, Anda akhirnya kembali. Saya sangat khawatir Anda tidak akan pernah muncul lagi setelah Anda terbang ke langit. Jari-jarinya menyentuh pedang berkarat itu seolah sedang menyentuh kulit kekasihnya.
Ding Hao bersinar dengan kegembiraan ekstra seolah-olah dia bertemu dengan seorang teman lama setelah sekian lama berpisah. Dia perlahan memasukkan Hell Ice Ki dan perasaan familiar muncul kembali. Ding Hao menghela nafas lega. Dia yakin jika dia memasukkan Ki dengan seluruh kekuatannya, dia masih bisa memicu kekuatan tertinggi pada pedang berkarat itu. Setelah dia menyingkirkan pedang berkarat itu, mata Ding Hao tertuju pada pedang ajaib itu. Pada saat ini, pedang ajaib tidak lagi menunjukkan sifat ganasnya yang muncul sebelumnya, dengan lembut melayang di samping Ding Hao, seperti hewan peliharaan yang berperilaku baik. Meskipun tidak ada karat, bilahnya sangat halus, tetapi ditutupi dengan retakan, seolah-olah disatukan oleh pecahan besi yang tak terhitung jumlahnya dan dapat hancur kapan saja. Ding Hao memperhatikan bahwa ada tulisan merah tua yang tak terhitung jumlahnya pada pecahan besi. Dengan pengetahuannya tentang prasasti, dia bahkan tidak bisa menilai jenis prasasti apa itu. Itu bukanlah prasasti utama tanah tanpa batas saat ini, ataupun prasasti kuno. Tidak ada sedikit pun kekuatan yang meluap, seolah-olah itu adalah pola yang berantakan. Namun jika Anda mengamati dengan cermat garis-garis ini, penglihatan Anda akan kabur seolah-olah seluruh jiwa manusia seakan tenggelam ke dalam pedang. Ding Hao hanya melihatnya sekilas dengan kasar, dan dia tidak berani melihat lebih dekat. Itu mengingatkan Ding Hao pada hal lain. Itu adalah meja batu seperti papan catur di gua misterius di bawah tebing batu di area sampah di bukit belakang sekte pencari ilmu pedang. Gua misterius itu adalah tempat lahirnya petualangan Ding Hao. Selain mengubah cairan putih di tubuh Ding Hao dan mendapatkan master pedang dan master pedang, Ding Hao menemukan hal lain yang sangat aneh di dalamnya. Ya, itu adalah meja batu yang mirip papan catur. Itu juga ditutupi dengan garis-garis yang mirip dengan pola pada tubuh pedang ajaib. Pada saat itu, selama Ding Hao melihat pola di atas meja batu, dia akan terguncang dan hampir pingsan. Pada awalnya, dia mengira kekuatannya tidak cukup. Tapi setelah Ding Hao memasuki ranah realem Grandmaster bela diri bawaan, dia pikir dia telah mengetahui beberapa pengetahuan tentang prasasti. Dia memang mengunjungi gua misterius itu berkali-kali, tetapi setiap kali dia menatap pola aneh itu, dia merasa sangat pusing. Dan dua monster tua, Master Pedang dan Master Pedang, juga tetap diam di atas meja batu ini, jadi Ding Hao samar-samar memahami bahwa garis misterius di atas meja sebenarnya adalah keberadaan yang sangat menakutkan, yang tidak dapat ditembus olehnya. Garis-garis pada bilah pedang ajaib yang patah sekarang memberi Ding Hao perasaan yang sama seperti pola di meja batu misterius. Apakah tulisannya sama? Saat Ding Hao bertanya-tanya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengejar gagang pedang ajaib. Dia merasa seolah-olah sedang memegang bongkahan magma panas. Selain itu, tidak ada tanggapan. Pedang ajaib yang mengeluarkan kekuatan tertinggi yang sama dengan pedang berkarat tampak sangat sunyi saat ini. Ketika benda itu kembali ke tangan Ding Hao, tidak ada lagi rasa jijik yang muncul. Ding Hao tidak tahu apakah itu ilusi, dan dia bahkan samar-samar merasa bahwa pedang ajaib ini seperti makhluk hidup, jadi dia bersorak dengan suara rendah. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk mengamati pedang ajaib ini dari dekat. Gagang merah tua ini sebesar telur bebek, ditutupi benang aneh. Ding Hao tidak tahu terbuat dari bahan apa. Dia merasa luar biasa saat berpegangan tangan. Itu mengeluarkan panas yang luar biasa, tapi itu membuat Ding Hao sangat nyaman. Bilahnya lebarnya lebih dari 30 cm, dan panjang gagangnya sekitar 1 hingga 5 meter. Seluruh tubuh pedang itu berwarna merah tua. Satu-satunya potongan pedang yang tersisa sangat patah, bahkan bilahnya pun berkeping-keping, seolah-olah akan pecah menjadi puluhan bagian kapan saja. Dentang, Ding Hao menjentikkan pedangnya. Suaranya panjang, mantap dan lembut, sangat enak didengar. Menurut pengalaman yang dipelajari Ding Hao dari Master Pedang dan Master Pedang, dia bahkan tidak tahu dari bahan apa pedang ini dibuat. Bahannya tampak seperti emas tetapi bukan emas, seperti besi tetapi bukan besi. Memegangnya di tangannya, Ding Hao merasa seperti sedang memegang sepotong rumput, yang ringan dan tidak berbobot. Selama dia mengayunkan pedangnya dengan lembut, gelombang udara terbelah di kedua sisi pedang, ketajaman pedang yang patah itu hampir tak terbayangkan. Pedang yang bagus. Itu memang pedang yang bagus. Sayang sekali rusak dan tidak lengkap. Sulit membayangkan betapa kuatnya ketika sudah selesai. Ding Hao memuji berulang kali, dan mau tidak mau menyatukan dua jari dan menyentuh pedang dengan lembut. Mendesis. Dalam suara ringan, ujung jari Ding Hao terpotong dan ada bekas darah. Betapa tajamnya.
Seru Ding Hao. Di tempat yang disentuh jari-jarinya terdapat retakan pada pedangnya, bukan bilahnya, tapi itu menembus kulitnya dalam sekejap. Setelah beberapa hari mengalami tempar, tubuh Ding Hao sebanding dengan ahli di alam. Kaisar bela diri dua lubang, yang hampir kebal. Bahkan senjata magis kelas atas perlu didesak oleh seorang ahli untuk memotong kulitnya. Bagian patah dari pedang ajaib itu tampaknya tebal dan tumpul, tetapi tiba-tiba memotong kulit seorang ahli di alam kaisar bela diri berlubang dua. Itu benar-benar senjata ilahi. Dengan pedang ini di tangannya, dia akan mampu menembus pertahanan para ahli di alam kaisar bela diri. Saat darah dari ujung jari Ding Hao menetes ke bilah pedang ajaib, secara bertahap menembus ke dalam bilahnya dan terserap seluruhnya. Kemudian perasaan keterhubungan sebelumnya di hati Ding Hao akhirnya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Itu dari pedang ajaib. Meskipun ini adalah pertama kalinya Ding Hao memegang pedang ajaib, perasaan yang tak terlukiskan membuatnya merasa seolah-olah dia akhirnya menemukan bagian dari tubuhnya sendiri. Perasaan itu hampir sama persis seperti setiap kali dia memegang pedang berkarat itu. Pedang ajaib bisa bekerja untukku. Ding Hao sangat gembira. Aku hanya tidak tahu apakah aura tertinggi yang meletus di pedang ajaib masih bertahan. Setelah mengamati dengan cermat, Ding Hao mencoba menyuntikkan ki ke dalam pedang ajaib. Karena pedang ajaib itu mengeluarkan api merah, dan atributnya adalah api, kali ini Ding Hao menjalankan ki api surga di tengah dantian dadanya. Yang mengejutkannya, pedang ajaib itu menyalurkan ki dengan sempurna. Dalam sekejap, ki api surga masuk ke dalam pedang semulus beredar di saluran ki di tubuhnya. Ledakan, dengan suntikan ki api surga, pedang ajaib telah berubah. Garis-garis aneh dan rumit pada pedang, yang tadinya gelap seperti pembuluh darah kering, tiba-tiba mulai menyala, seolah-olah darah mengalir dalam alur kecil di sepanjang garis tersebut. Segera ki memenuhi seluruh bilahnya, dan kemudian lapisan tipis api merah keluar dari bilah yang patah, secara samar-samar menyelesaikannya. Ding Hao menatap pedang di tangannya. Dengan perubahan pedang ajaib, aura tertinggi yang luar biasa kembali muncul di dunia. Semua pecahan pedang di dunia pedang patah mulai bergetar, menyerah, beribadah, dan berduka. Mereka memberi penghormatan padanya dengan rasa takut, sama seperti ketika pedang ajaib secara aktif dihidupkan kembali untuk melawan pedang berkarat. Tapi kali ini, tanpa keseimbangan kekuatan pedang berkarat, niat pedang dan ki yang tak tertandingi sepenuhnya menaklukkan segalanya. Bahkan menara pedang di bawah kaki Ding Hao, yang terdiri dari pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba bersinar seolah-olah dewa telah turun ke dunia. Ding Hao jelas bisa merasakan sorakan gembira datang dari pedangnya. Seolah-olah naga, yang terperangkap di perairan dangkal, telah kembali ke laut, atau seolah-olah harimau, yang tersesat di dataran, telah masuk kembali ke dalam hutan. Itu adalah sorakan yang tidak mau kesepian. Itu juga merupakan kemenangan kembalinya seorang raja. Memegang pedang, sekarang Ding Hao merasa sedang memandang rendah dunia, dan tidak ada yang bisa menandinginya, tetapi perasaan itu hanya bertahan sesaat, karena dia tidak dapat menahannya. Pedang ajaib, seperti jurang maut, dengan gila-gilaan menyerap ki api surga di dalam dirinya. Dalam sekejap, Ding Hao akan menguras ki di tubuhnya, dia akan disedot hingga kering, dan ki di tengah dantian dadanya serta 6 meridian menghilang begitu cepat hingga terlihat dengan mata telanjang. Ding Hao terkejut, dia tidak berani menyiratkan sedikit pun, dan dengan cepat mengambil kembali kinya. Pedang ajaib itu kemudian menjadi gelap dengan sedikit keengganan. Pola merah pada bilahnya, yang tadinya sangat cemerlang, berubah menjadi coklat pucat. Tanpa kilau, pedang itu masih patah, seolah-olah disatukan oleh puluhan potong besi. Cahaya merah yang melengkapi bilahnya juga menghilang. Pedang ajaib itu kembali ke kondisi rusak dan rusak, tanpa ada kebocoran kekuatan. Rata-rata orang tidak dapat menyadari betapa luar biasa kekuatan yang dikandungnya. Ding Hao percaya bahwa jika dia meninggalkan pedang ajaib itu di pinggir jalan, tidak ada yang akan tertarik padanya, dan bahkan tidak akan mengambilnya atau menjualnya sebagai barang bekas karena sudah sangat rusak. Ding Hao tidak bisa menahan tawa. Dia memegang pedang berkarat di tangan kanannya dan pedang ajaib di tangan kirinya. Dia mungkin tidak terlihat bagus saat ini, tapi sepasang pedang ini cukup kuat untuk membantunya bertarung melawan seorang ahli di alam kaisar bela diri. Itu akan menjadi kartu terbesar Ding Hao. Wilayah utara sangat luas, tetapi dengan sepasang pedang ini, Ding Hao dapat menjangkau mana saja. Sebagai makhluk suci dari pedang dan pedang, sebelumnya aku hanya memiliki pedang berkarat, dan selalu menginginkan pedang panjang yang cocok dengannya.
Pedang Wen King pas untukku, tapi akhirnya patah. Sekarang pedang ajaib telah memenuhi keinginanku, Ding Hao sangat senang tentang itu. Ketika Master Pedang dan Master Pedang terbangun, dia bisa berkonsultasi dengan dua monster tua itu. Dia bertanya-tanya apakah ada cara untuk menghilangkan karat dari pedang berkarat dan melengkapi pedang ajaibnya. Pada saat itu, kekuatan dari sepasang pedang ini pasti akan berlipat ganda, dan mungkin itu bisa menjadi senjata dewa. Itu akan menjadi pencapaian yang nyata. Di tengah tawa Ding Hao, Ji Yingqi terbangun dan membuka matanya. Malam yang panjang akhirnya berlalu, dan seberkas sinar matahari merah keemasan menyinari Ding Hao melalui awan di kejauhan, menutupi seluruh tubuhnya dan pedang berkarat serta pedang ajaib di tangannya dengan lapisan cahaya merah keemasan. Di puncak menara pedang ini, dia seperti iblis yang terbangun, meremehkan dunia, memancarkan cahaya suci, tak tertandingi, membuat orang lain tidak berani untuk melihatnya. Mata Ji Yingqi membelalak. Dia menyaksikan dalam keadaan kesurupan. Tetapi pada saat ini, menara pedang di bawah kaki mereka tiba-tiba mulai berguncang dengan lembut, dan kemudian semakin kuat, seolah-olah akan runtuh. Evil Moon dan Meng Meng, yang tertidur lelap, terbangun. Pusing, kucing gendut itu membuka matanya dan menangis. Meong, apa yang sedang terjadi? Sial, gempa bumi, lari, semuanya. Dukun, Meng Meng langsung melompat ke punggungnya, memberi isyarat kepada Evil Moon untuk mengepakkan sayapnya dan melarikan diri. Mereka seperti orang bodoh yang tidak bisa diandalkan. Ding Hao juga terkejut. Setelah pedang ajaib itu sepenuhnya menekan sihirnya, sesuatu terjadi pada menara pedang, yang sekarang akan runtuh. Ini bukan bahan tertawaan. Kekuatan penindasan langit dan bumi di sini begitu besar sehingga bahkan jika seorang ahli di alam kaisar bela diri akan dihancurkan sampai mati, jatuh dari ketinggian di udara. Tanpa ragu-ragu, Ding Hao segera bergegas menggendong Ji Yingqi di punggungnya. Saat dia hendak turun di sepanjang tangga pedang, menara pedang mulai miring. Menara tinggi itu perlahan jatuh ke arah barat. Ding Hao hanya bisa memegang erat Ji Yingqi, menggenggam batu merah tua di atas menara pedang dengan tangannya yang lain, dan menempelkan tubuhnya di atasnya. Saat menara itu condong ke tanah, dia akan memainkannya dengan telinga. Namun yang tidak dia duga adalah bahwa jatuhnya menara tersebut tidak terjadi dengan kekerasan, melainkan mempertahankan kecepatan yang sangat lambat, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan yang tidak terlihat, bukan oleh gravitasi. Seluruh proses berlangsung 2 jam. 2 jam kemudian, menara aneh, yang terdiri dari banyak pedang panjang, jatuh ke tanah dengan keras. Segala macam pecahan logam beterbangan saat logam bertabrakan dan berbunyi. Banyak pedang panjang terbang dan pecah. Pada saat itu, pedang yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk menara menyebar seperti percikan air, dan pada saat yang sama, pedang itu berubah menjadi potongan logam keperakan cerah. Tidak ada pedang yang lengkap. Ding Hao melompat ke tanah pada saat menara pedang jatuh ke tanah. Ketika dia melihat ke atas lagi, gerbang pusaran ruang ungu muncul di depan matanya. Dia telah sampai di akhir bagian ke-9 dari perjalanan barat ke jalan kuno, mencapai gerbang luar angkasa yang mengarah ke bagian ke-10 dari perjalanan barat ke jalan kuno. Menara pedang jatuh dan membawanya ke sini. Sudah waktunya untuk pergi. Ding Hao menjadi berpikir, segala sesuatu yang terjadi padanya di sini sepertinya sudah ditakdirkan. Tetapi pada saat dia akhirnya melangkah ke gerbang luar angkasa, Ding Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat dari balik bahunya dan melihat batu merah tua tempat pedang ajaib ditempatkan tergeletak di antara sepasang pedang yang patah. Ragu-ragu sejenak, Ding Hao meminta Evil Moon untuk membawa batu itu ke dalam kantong luar angkasa. Langit agak terang seiring fajar, dan itu tebal dengan asap. Wang Juefeng duduk di atas batu besar. Tubuhnya ditutupi perban dan darah merah merembes melaluinya. Duduk bersila, dia memanfaatkan waktu untuk memulihkan kinya. Pertarungan sengit baru saja berakhir. Ini adalah lintasan keempat bernama Emas Merah Muda dalam 7 lintasan menuju Sekte Pencari Ilmu Pedang. 6 hari telah berlalu sejak serangan terhadap gerbang pedang. Itu adalah perang terbesar antar sekte di Provinsi Salju dalam hampir 1000 tahun dan sedang memanas. Selama 6 hari terakhir, kekuatan yang dipimpin oleh sekte-sekte besar, seperti Akademi Tranquility, Sekte Bintang Jatuh, dan Sekte Leiyin, telah melancarkan lebih dari 100 serangan dalam hiruk-pikuk. Setelah membayar mahal, mereka akhirnya menaklukkan 3 jalur, termasuk gerbang pedang, kunci cahaya, dan mendekati Emas Merah Muda. Setelah malam pertempuran sengit,
emas merah muda hancur.